mimpi. Enggak, bukan mimpi, itu secara real. Suaraku. Loh, aku pernah baca itu di mimpi loh, Den. Enggak, dibacakan aja Kisah Para Rasul 9. Jadi Iya, aku baca. itu benar-benar real. Jadi dia berjalan, kemudian ketika menuju Damsyik, dia melihat cahaya kan, ada suara berkata bahwa Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kemudian karena cahaya itu dia tersungkur dan dia menjadi buta kan, dia pulang meraba-raba dan Tuhan menyuruh utusannya datang kepada dia untuk menyembuhkan dia. Namanya siapa? Ananias ya kalau saya nggak salah. Ananias. Dan Paulus itu diakui oleh semua rasul, termasuk Petrus, bahwa memang dia ini bertemu dengan Yesus. Bahkan Petrus mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus itu sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada dia. Tapi di mimpi loh, Den, itu ya. Dibacakan aja Kisah Para Rasul 9, itu bukan mimpi. Aku udah baca satu perikop itu. Nggak bisa kalau satu perikop, harus semua. Hari ini semangat banget adekku nih. Ya lanjut. Diet berapa itu? Biar saya bacakan, itu bukan mimpi deh. Iya, 9. Terus aku ada tanya juga silsilah Paulus ada nggak gitu. Aku pernah dikasih web gitu kan sama yang balas komen aku tuh, ini silsilah Paulus nggak ada, cuma orang tuanya orang ini, ibunya orang ini, bapaknya orang ini. Kalau secara detail silsilahnya tuh nggak ada. Terus aku tanya, ini nggak ada silsilahnya loh. Ya emang nggak ada gitu. Tidak ada silsilah bukan berarti orangnya nggak ada. Misalkan dalam Yahudi dan Kristen ada yang namanya Melkisedek. Melkisedek itu nggak ada silsilahnya, nggak ada dituliskan siapa orang tuanya, tapi diyakini sama Kristen dan Yahudi sebagai imam besar. Kayak pembawa agama gitu. Iya, imam besar, bahkan imam Melkisedek yang dimana dia nggak punya silsilah, dia nggak punya orang, nggak diketahui orang tuanya siapa. Imam besarnya lebih tinggi daripada imam besarnya Yahudi, yaitu Lewi. Kalau tanya nih Dem, penting nggak sih kayak silsilah orang-orang yang berpengaruh dalam agama kita gitu kak? Silsilah yang jelas seperti Yesus itu kan silsilahnya jelas dari siapa gitu. Kalau misalnya ada rasul-rasul, misalnya ada Paulus, itu silsilahnya kurang diceritakan tuh, biar kita percaya 100% bahwa dia rasul tuh gimana? Kalau setahu saya silsilah yang harus dituliskan itu orang-orang yang sangat penting gitu loh, kayak Yesus sebagai Mesias. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bentar 1 menit. Bang Jainon. Ya, Malaysia saya. hujan nggak? Malaysia hujan. Oh, alhamdulillah. Ya. Cantik. Oke. Hari tidak Lanjut. hujan. Lanjut. Ya, Tiara lanjut. Okay. Ya itu. Ya kalau gini, Tiara, yang silsilahnya harus ditulis itu adalah Sang Mesias. Kalau murid-muridnya kan tidak semuanya juga nggak ada silsilahnya gitu. Paling kan ditulis cuma nama orang tuanya siapa. Tapi kalau dibilang orang tuanya keturunannya dari siapa itu nggak ditulis juga. Jadi yang paling penting adalah Yesus Kristusnya sebagai Sang Mesias. Kalau semuanya harus ditulis ya pasti kitab suci kita Kristen mah apa ya? Tebalnya minta ampun. Kan yang dituliskan penting-pentingnya aja. Tapi itu yang umur 13 sampai 30-nya di mana? Kalau menurut dari sejarah dan juga tradisi di abad pertama itu ada yang namanya bar mitzvah di Israel. Jadi dari dalam iman kami, tapi tidak semua orang Kristen juga percaya bahwa di usia 13 sampai 20 ya. 30 ya. Nah, itu bersekolah gitu. Demian. Jurusan apa? Pasti agama, nggak mungkin nggak macam contoh belajar Torah, belajar sastra gitu. Pasti belajarnya itu ya kayak Yahudi gitu kah belajarnya? Iya, kayak belajar midras, halaka, macam midras dan sebagainya tuh. Torah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bertanya nggak, Demian? Silakan, Pak. Kuburannya Paulus itu di mana? Dia. Lanjut. Kuburan Paulus nggak tahu. Kuburan Musa juga kami nggak tahu di mana kuburan Musa, kuburan Nuh, kuburan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang kita nggak tahu di mana kuburan mereka. Jadi
Demiannya nggak tahu ya kuburannya Paulus itu. Iya, bahkan kamu tahu nggak kuburan Musa yang diimani sama kawan-kawan Muslim yang dibangun pada abad ke-13 itu nggak sesuai sejarah loh. Iya. Cuma itu aja Udah, itu sih. aja. Ya. Padahal Paulus itu kan rasul ya kan? Hmm. Kok nggak diketahui gitu loh makamnya itu. Iya, nggak ada. Kita nggak tahu makamnya di mana. Musa aja yang nabi besarnya Yahudi itu yang menulis Torah, orang Yahudi sebutnya Rabbeinu, itu nabi besar. Itu orang Yahudi nggak tahu di mana kuburnya sekarang itu. Bukan berarti Musa itu nggak ada gitu. Ya. Ya lanjutlah, Tiara. Lanjut yang sekolah tadi ya. Waktu sekolah itu Yesus sudah sadar bahwa dia Tuhan kadang kok perlu sekolah gitu. Sejak lahir memang malaikat sudah datang bertemu orang-orang yang menyaksikan kelahiran Yesus dan menyatakan bahwa memang dia raja, dia Tuhan. Tapi kenapa sekolah? Seharusnya kan berkuasa ya gitu. Iya, karena kan dia menjalankan kehidupannya selayaknya sebagai manusia, sebagai Mesias, dia merendahkan dirinya. Jadi dia harus menjalankan gitu loh kehidupan manusianya. Ya, lalu kalau kamu percaya ya bahwa Yesus sekolah, Yesus menerima pengajaran, dia nggak tahu secara kemanusiaan ya. Lalu kenapa kamu menolak bahwa seperti Yesus nikah gitu, Yesus kawin? Itu secara kemanusiaan ya masuk akal gitu, masuk logika. Makanya ketika dia ujuk-ujuk nongol di umur 30 atau 30, di situ dia sudah disebut rabi tuh. Ujuk-ujuk Ya, kalau kami percaya kepada apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Jika ada yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, maka itu adalah cerita-cerita palsu seperti Yesus menikah. Itu bagi kami adalah sebuah cerita palsu. Jadi ketika dikatakan dia lagi mengajar, di mana datanya? Atau dia lagi menuntut ilmu, di mana datanya? Katanya sekolah, itu di mana datanya? Emang dalam budaya, dalam sejarah juga mencatat itu, bahwa di abad pertama memang ada setiap bisa ditanyakan sama siapa namanya, Billy juga tahu itu sejarahnya. Anda menyatakan ini, Demian, kamu menyatakan bahwa Yesus itu sekolah, bahkan si kiamat pun meyakini bukan Yesus, bukan cuma Yesus, tapi seluruh yang namanya itu adalah sekolah wajib bagi seluruh anak-anak Yahudi. Jadi mereka itu di usia 12 tahun memang harus melakukan yang namanya wajib sekolah, tapi untuk menjadi rabi itu tergantung kau mau lanjut atau enggak. Iya, di mana datanya dia sekolah? Dalam sejarah mencatat itu, brother. Di abad pertama setiap anak-anak Yahudi wajib, termasuk Yesus. Bukan seperti itu. Bukankah itu lebih baik? Yang namanya gini, bro. Jika diberitakan bahwa Yesus itu benar-benar sekolah secara data ya. Untuk mengkonfirmasi kitab suci juga pakai sejarah, brother. Bukan cuma klaim-klaim saja gitu loh. Ketemu kemanusiaannya. Kenapa kok disembunyikan? Bukan disembunyikan, di dalam Yohanes 4 Yesus dipanggil sebagai seorang rabi. Jadi kalau dia dipanggil sebagai seorang rabi, otomatis dia sekolah. Makanya. Iya, oke, saya jelasin dulu. Di mana buktinya bahwa Yesus bersekolah? Buktinya, nih saya tunjukin datanya. Kenapa Yesus dikatakan bersekolah? Karena di kitab suci kami mengatakan dia disebut sebagai rabi. Rabi itu bukan orang sembarangan. Artinya dia memulai yang namanya sekolah tinggi. Itu harus matang. Dia harus menikah. Kayak ibaratnya gini, kalau kamu mau jadi ulama, mau jadi ustadz, maka kamu harus melakukan pendidikan dulu kan? Benar nggak? Kalau kamu mau dapat ijazah SMA, kamu harus sekolah dulu, ada sekolah tahap-tahapnya selama 9 tahun. Makanya dikatakan 9 tahun lagi. Mesias itu kelak akan melihat keturunannya.
Jadi tidak menutup kemungkinan di zaman itu dia sudah punya anak dan Enggak, nanti Mesias dia itu akan melihat keturunannya. Mesias itu dia melihat keturunannya, artinya umatnya kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Jadi bukan anak-anak Allah yang diperanakan menurut daging dan darah, Yang tapi enggak. oleh Allah. Dalam arti kita menjadi anak-anak Allah. Itu. Yohanes pasal 1 menjelaskan itu. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Itu yang disebut sebagai keturunannya, bukan diperanakan dalam jasmani, enggak. Kan Anda kan tanyakan di mana buktinya bahwa Yesus bersekolah? Di Secara Yohanes 4. kemanusiaan, Yohanes 4, bro, itu ketika secara Yesus kemanusiaan Yesus memang menikah. nggak ada sejarahnya, Sama nggak ada seperti buktinya. Anda. Nah, Di gini bro, di Yohanes 4, Anda Yesus mengarang berbicara bahwa dengan Yesus seorang yang menikah. bernama Nikodemus. Yesus berkata Itu. gini, dia memanggil Yesus sebagai apa? Sebagai rabi. Kamu Rabi itu secara bukan orang-orang biasa kemanusiaan. gitu loh, tapi orang yang melakukan yang namanya pendidikan tinggi. Sekarang aja kau lihat di Israel, yang namanya rabi itu siapa? Rabi itu orang-orang yang sekolah tinggi tentang Antara keagamaan. kamu dengan Yesus sih, bro? Sebentar, apa sih bedanya antara kamu dengan Yesus? Ini saya Bedanya selesaiin banyak. aja Kalau biar Yesus, cepet. kalau gini loh, Yesus itu suci, saya berdosa. Kemudian Yesus berasal dari sorga, saya dari dunia. Oke. Yesus lahir dari seorang wanita perawan, saya lahir dari apa namanya, Oke. hasil air mani yang hina menurut Quran, dan masih banyak lagi gitu. Oke. Yesus raja di atas segala raja, saya manusia biasa. Yesus awal dan Bentar, akhir, bentar. saya Raja manusia di atas biasa. segala raja, Bentar. kapan dia jadi Yesus raja? adalah imam besar, saya Kapan manusia dia jadi biasa. raja? Yesus adalah Izin ya. nabi, saya Izin manusia ya. biasa. Loh, Yesus adalah Yesus juga Tuhan, saya manusia biasa. Halo. Izin ya bentar Bentar, ya. Dari mana Yesus Aku itu? sama Yesus Gurunda Mesias, dulu. saya bukan Mesias. Demian, izin ya. Kasih saya data. Bentar, aku kasih sama saya Gurunda data dulu yang sebentar. Semua yang saya sebutkan itu ada datanya. Kau baca aja Assalamualaikum Alkitab, semuanya ada data. Yesus Nabi, Santai, bro. Yesus Iman, Izin Yesus ya. Raja, ada Kasih semua saya datanya ada tuh. Halo. Izin ya. Kasih Izin saya dulu. data yang terkuat Halo. yang gantian. meyakinkan kamu bahwa Yesus itu Tuhan Sang Pencipta. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata, Nanti- "Dan aku nanti- akan menjadi Allahmu, baca, dan kamu akan menjadi anakku." Hmm. Yesus ngaku sebagai Oke, Theos, sebagai oke. Elohim. Kau minta data kan itu Oke. datanya. Jadi itu ya. Lalu bagaimana dengan Musa? Ya di Keluaran 7 ayat 1, di situ Musa juga disebut Allah tuh. Dan Iya, Allah bagi Firaun, bukan Allah bagi semesta. Tuhan itu sendiri. Enggak, bukan. Kau bacakan ayatnya baik-baik. Dia menjadi Allah bagi Firaun. Ingat ya, menjadi Allah bagi Firaun, bukan menjadi Allah bagi semesta. Setiap utusan. Dibacakan dulu, setiap brother. Baca, utusan baca. Punya, iya, santai. Harus Andre. budayakan Setiap membaca, utusan bro. itu punya Musa itu tugasnya menjadi Elohim. masing-masing. Menjadi Elohim Ketika bagi Firaun, Yesus- bukan bagi dunia. Kalau Yesus menjadi Elohim bagi dunia, bagi Ketika seluruh alam Yesus- semesta, brother. Yesus hanya bisa berjalan di atas air. Demian. Loh, Anak Yesus Musa berkata, kan "Kepadaku telah diberikan Musa segala kuasa di bumi dan di bisa sorga." membelah laut. Demian. Jadi Tadi- kasusnya beda-beda, mukjizatnya juga beda-beda. Tidak ada satupun tokoh Alkitab yang mujizatnya sebanyak Yesus. Termasuk Muhammad pun tidak bisa membandingkan, tidak bisa di. Bentar dulu, sapa dulu Gurunda aku. Assalamualaikum Oh, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Izin mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut teman-teman. Oh, ada Bang Zuma enggak ngelihat tadi, Bang. Ada. Masih ada di tengah-tengah kita. Bang Suma masih sehat. Iya, boleh saya sedikit ya, teman-teman. Mohon maaf. Enggak, jangan Iya, Bang, panjang-panjang. Iya, Bang, silakan, Bang. Gua juga ngomong dengan kawin. Iya. Jadi gini, saudara Demian, kami ini kan Muslim, datangnya dari Timur Tengah juga agamanya ya kan. Ada hal yang apa tuh ya, yang menarik kita bahas di sini. Bukan untuk kemudian mencari kelemahan, tapi kita mencari titik kebenaran itu pasti ada kan gitu ya. Di Kristen versi Kristen, Islam juga versi Islam, bahwa masing-masing dua agama ini mengklaim dirinya sebagai agama yang benar. Untuk itulah kemudian kita berdiskusi, membangun dialog, biar orang lain yang menilai agama kita ini seperti apa, sehingga orang bisa menentukan arah kan gitu.
Kalau di Al-Quran surah Al-Ma'idah itu satu data kemudian itu diterangkan bahwa Bani Israel itu mengingkari janji kepada Tuhan yang telah memberikan kemudian kelebihan di antara bangsa-bangsa yang lain. Kemudian diterangkan juga di surah Al-Ma'idah ketika Nabi Isa alaihissalam datang, beliau datang untuk kembali menegakkan ajaran Musa yang ditinggal oleh Bani Israel. Tetapi lagi-lagi beliau kemudian ditolak oleh umatnya. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini adalah tiba-tiba di tengah-tengah umat yang dimurkai oleh Allah muncul sebuah agama yang diklaim dari sana, di mana agamanya ini tentu Kristen. Nah, ini saya sebagai orang yang aktif di dalam dunia diskusi lintas agama itu selalu bertanya dalam hati, kalau di dalam Yehezkiel 5, Yeremia 9, Yehezkiel 33, Yeremia 4, Yeremia 34, Yeremia 33, Yeremia 6, Yeremia 4 dan seterusnya, bagaimana Tuhan mengutuk ya Yerusalem, mengutuk Bani Israel, mengutuk keturunan Yakub, dan akan muncul di tengah-tengah mereka serigala-serigala. Nah, ini yang serigala ini yang masih saya cari sampai sekarang. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Jadi Yerusalem timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Ada juga data yang mengatakan tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya dan ditimbulkannya kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Ada juga data yang mengatakan bahwasanya tanahmu akan tandus, negerimu akan menjadi tandus, kota-kotamu akan menjadi puing-puing, tidak akan ada yang mendiami. Ada juga data yang mengatakan bahwasanya kotamu itu diperangi, lalu kemudian diperebutkan, lalu kemudian aku menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Ada juga data yang mengatakan Tuhan berfirman, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Banyak data yang kemudian pada endingnya Yerusalem itu adalah tempat yang dibuang. Allah murka kepada tempat ini. Lalu kemudian di tengah-tengah mereka itu akan muncul serigala-serigala. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Nah, saya penasaran aja kenapa? Karena di dalam Yehezkiel 5 itu satu perikop kalau Anda baca betapa murkanya Tuhan kepada Yerusalem, kepada Bani Yakub. Kemudian muncul di tengah-tengah kemurkaan Allah kepada mereka, Allah kemudian mengutus penyelamat bagi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Nabi Isa alaihissalam yang kemudian teman-teman Kristen sebut Yesus. Nah, ini penting, Bung. Kalau Islam salah, semoga yang bisa mendapatkan kebenaran itu benar-benar bisa dimunculkan. Tapi kalau kemudian Islam yang benar, berarti sudah pasti agama Kristen ini yang salah. Karena tidak mungkin ada dua agama benar di hadapan Allah pada waktu yang bersamaan dengan konsep akidah yang berbeda. Untuk itulah tujuan kita pasti positif, bukan untuk caci maki. Nah, di dalam Kejadian 49 di situ diterangkan bagaimana kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, lalu meramalkan, ke depannya kamu seperti ini, Yusuf keturunanmu kayak begini dan seterusnya. Benyamin keturunanmu berlaku seperti serigala. Keturunan Benyamin, pengakuan Paulus jelas. Di dalam Filipi 3 itu nomor 5, nomor 6, dia mengaku dengan valid, aku adalah orang Yahudi, orang Ibrani, keturunan dari Benyamin, dan aku adalah orang Farisi. Lalu kemudian ketika ini tergenapi, muncul sebuah pengajaran, disebutlah ajaran itu Kristen di Antioquia.
yang mana ruang lingkup pengajarannya itu saya katakan bertentangan dengan ajaran nabi-nabi yang datang kepada Yerusalem, nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Bahkan kalau kita melihat di dalam nubuatan Yesus di Matius 24:26, apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini nubuat. Menurut saudara yang menggenapi nubuatan tentang ini itu siapa? Dan kemudian korelasi dari penjabaran saya tadi tentang kitab Yehezkiel, Yeremia dan seterusnya itu, pandangan Anda terhadap Bani Israel itu seperti apa? Kok tiba-tiba ada orang Farisi yang keluar dari Yerusalem melahirkan sebuah ajaran disebut pengikutnya Kristen? Silakan. Boleh dengan Kristen yang lain kita ganti-gantian. Silakan. Siap. Begini, kita perlu ketahui bahwa Tuhan itu hanya membuat perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian dari Yakub itulah Tuhan menamakan Yakub itu sebagai Israel. Dari Israel itulah kemudian lahir 12 orang anak sebagai 12 suku Israel. Dan bahkan ayat yang tadi Bang Suma sebutkan tentang berkat Yakub kepada 12 anaknya, bahwa ke-12 anak inilah yang menjadi anak perjanjian. Jadi sejak semula di Kejadian 21, perjanjian Tuhan itu hanya diadakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bukan kepada bangsa lain. Itulah kenapa kita melihat bahwasanya dari keturunan Ismail itu tidak ada satupun nabi. Dan kenapa Ismail tidak diberikan sebagai anak perjanjian? Karena sejak awal di Kejadian 13, Tuhan itu menjanjikan dari keturunan Abraham dan Sarah. Ingat ya, dari Kejadian 13 bahwa tanah Kanaan ini yang kau lihat ketika dia dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, Tuhan berfirman bahwa semua tanah ini akan diberikan kepadamu dan bangsa yang akan menduduki tanah itu, yaitu umat pilihannya, akan diberkati. Nah, cuman yang tadi Bang Suma kutip itu tidak menunjukkan bahwasanya ketika orang Israel itu mereka begini, mereka begitu, maka perjanjian Tuhan itu dicabut dari mereka gitu loh. Itu sama sekali enggak. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan pendusta. Dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa Tuhan itu hanya menurunkan hukumnya dan ketetapannya kepada Israel, dan dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Kalau Bang Zuma mendapatkan bahwa di zaman raja-raja ataupun di zaman para nabi ada orang Israel yang mungkin saja rajanya membangkang terhadap Tuhan, itu pun tidak semua. Misalkan ya, ketika orang Yahudi itu mereka dalam pembuangan ke Babel, kan ada orang-orang soleh juga tuh, kayak Daniel, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, yang dimana mereka tidak mau menyembah berhala. Orang Yahudi kehidupannya itu cuma ditopang oleh yang namanya hukum Torah. Di dalam Ulangan 27 ayat 26, pilihan mereka itu cuma hidup dalam Taurat saja. Kalau mereka taat kepada Taurat, mereka mendapat berkat. Kalau mereka tidak taat kepada Torah, maka mereka mendapatkan kutukan. Jadi yang tadi Bang Suma baca itu adalah orang-orang Yahudi ketika mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Bukan berarti bahwa perjanjian Tuhan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain, sama sekali enggak. Jangankan orang Yahudi lagi nih loh, dalam setiap agama aja pasti ada orang-orang yang taat, ada orang-orang yang tidak taat. Jadi jangan ibaratnya kita mengatakan Yahudi ini bangsa yang begini-begini. Dalam agama kita pun ada loh orang-orang yang tidak taat gitu loh. Di Islam, di Kristen sama seperti Yahudi. Ada orang-orang yang taat, ada juga yang tidak taat. Jangan kemudian kita hanya mengambil yang jelek-jeleknya saja. Misalkan di zaman Yesus ada orang yang taat, ada juga yang tidak taat, ada yang percaya kepada Yesus, ada juga yang tidak percaya. Jadi sejak awal bahwa Tuhan itu hanya membuat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian ke bangsa Israel. Bahkan Yesus sendiri berkata di Yohanes 4 bahwa keselamatan hanya berasal dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Goyim. Jadi kalau Bang cuma mengatakan karena adanya ibaratnya mereka yang membangkang, menolak para nabi, maka perjanjian Tuhan itu diberikan kepada bangsa Arab, itu sama sekali tidak akan mungkin gitu loh. Karena Tuhan itu tidak mungkin memberikan perjanjiannya kepada bangsa Goyim yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kalau saya bandingkan antara orang Yahudi dan orang Arab, lebih masih baik orang Yahudi walaupun mereka membangkang, tapi mereka masih mengenal Hasyim. Mereka masih tahu Tuhan mereka itu siapa. Tapi kalau orang Arab dalam kitab kami dikatakan mereka itu melawan Tuhan, mereka nggak kenal Tuhan.
Makanya dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan gini, ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jadi kalau kita mau menemukan terang, maka kita datang kepada bangsa yang mengenal terang, bukan bangsa yang tidak mengenal terang atau bangsa yang gelap. Nanti kita tersesat. Jadi poinnya di sini adalah Bang Sumak, bahwa orang Yahudi mereka itu sejak zaman dulu menunggu-nunggu yang namanya Mesias. Oleh kedatangan Mesias inilah barulah semua bangsa itu diberkati, dan Mesias itu bukan datang dari bangsa Arab yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala, tapi datangnya dari bangsa Yahudi, dari keturunan Daud. Jadi di dalam Yesaya 42 ayat 1 ini saya bacakan ya, bahwa Mesias itu adalah harapan bagi bangsa-bangsa, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian di dalam Daniel 7 bahwa semua bangsa akan mengabdi kepadanya. Jadi pengharapan bagi manusia adalah bukan nabi terakhir, tapi Mesias. Oleh Mesias inilah semua bangsa diberkati, dan itulah Yesus. Itulah kenapa Yesus berkata di Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Barang siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya maka akan dihukum. Nah itu Bang, jadi kalau misalkan kita membahas masalah bangsa Israel dan juga masalah perjanjian, itu sama sekali nggak ada indikasi bahwasannya akan ada keselamatan dari bangsa Arab, nggak ada. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini, kalau saudara mengatakan bahwasanya di dalam Mazmur 147 bahwa Tuhan memberikan ketetapan hukum-hukum kepada Bani Israel, dan Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa lain, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal, ya itu betul itu. Pada saat itu Tuhan tidak memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Bani Israel, ya untuk Bani Israel. Justru saya heran ketika Anda sudah mengakui itu, lalu kemudian muncul Kristen. Kalau Islam kan hukum berbeda Islam ini. Islam ini di luar daripada pengajaran yang datang kepada Bani Israel. Nah, Kristen ini siapa? Justru itu masalah besar, Bung. Kalau Anda mencoba menarasikan hukum Tuhan hanya kepada Bani Israel, kemudian ada orang Israel mati untuk non-Israel, payah itu. Itu makanya aku katakan tadi, Yeremia, Yehezkiel menjelaskan betapa Tuhan murka kepada Bani Israel yang kemudian membangkang terhadap perintahnya. Bahkan kalau Anda baca dalam kitab saudara, di Yohanes 7, bagaimana kemudian Yesus mengutuk orang-orang Yahudi. Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka semua. Itu poin itu. Jadi yang menjadi tolak ukur Taurat. Taurat itu untuk Bani Israel. Nah sekarang Anda coba cari pegangan kemana perginya. Kristen ini sopo? Anda yang sudah memberikan uraian tadi. Mazmur 147 tidak berlaku kepada bangsa lain hukum-hukum Tuhan itu. Lalu kenapa ada muncul Kristen? Kalau Islam kan di luar garis. Islam itu datang setelah Allah murka kepada Bani Israel yang acap kali membantai para nabi, ingkar terhadap janji-janjinya kepada Allah. Kemudian Allah mengambil baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai tolak ukur akhir dari semua ajaran para nabi terdahulu. Nah ini Kristen ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena Kristen nebeng ke Yahudi. Ternyata hukum Yahudi hanya untuk Yahudi dan tidak berlaku kepada bangsa lain. Nah sekarang kita mau kemana ini? Ketika muncul seorang Paulus yang mengajarkan di dalam surat-suratnya ada 14 kitab yang dibuat, dan tidak ada satupun kitab yang dibuat Paulus itu untuk orang Yahudi, tetapi untuk non-Yahudi. Dengan demikian ketika Anda menjadikan Mazmur 147 sebagai tolak ukur, maka mari kita sepakat. Hukum yang diuraikan Paulus bukan hukum Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak memberikan hukum kepada bangsa lain. Gimana? Kalau Islam Anda tidak mengakui bahwa hukum Islam bukan Tuhan Yahudi, tak masalah.
Tidak masalah. Anda mau mengatakan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam berbeda, tak masalah. Kalau perlu saya lakukan sebuah lagu untuk Anda paham. Kami tak masalah. Kalau misalnya Tuhannya Yahudi dan Tuhan kami berbeda, tidak ada masalah. Sekali lagi, no coalan. Yang bermasalah kalau Tuhan Anda dan Tuhannya Yahudi yang berbeda. Sementara Anda nebeng ke Yahudi. Penyakit itu. Itu penyakit. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, di dalam Galatia 2, di dalam Roma, Ibrani, Efesus, dan semua yang ada di dalam surat kitab-kitabnya, kitab surat-surat dalam kitabnya beliau, diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, diutus untuk non-Yahudi. Dia bawa hukum apa? Hukum Tuhan. Bagaimana dengan pernyataan saudara? Bahwa Tuhan tidak melakukan kepada bangsa lain. Paulus mengaku ke bangsa lain. Penyakit ini. Makanya saya katakan, Yeremia itu menyeramkan, Yehezkiel itu menakutkan. Ketika sumpah Tuhan berlaku kepada Yerusalem, lalu yang muncul di tengah-tengah mereka adalah bangsa serigala. Nah sekarang yang muncul di Yerusalem ngaku-ngaku pengikut Bani Israel, Islam apa Kristen? Mungkin kacamata kita Kristen itu baik. Yes, baik memang Kristen itu. Ajaran kasihnya luar biasa. Betul. Tapi apakah baik itu sudah cukup untuk menutupi apa yang ada di Yerusalem sana? Tentu tidak. Nah coba Anda renungkan kembali, Anda pikirkan kembali. Ismail oke, di luar garis. Kami di luar garis. Cukup Anda yang mendamaikan Kristen dengan Yahudi dulu. Itu dulu poinnya. Kami di luar, nggak apa-apa. Kami anak tiri, nggak masalah. Nabi Ismail alaihissalam ditolak, tak masalah. Tapi tolong, jika kebenaran itu muncul dari Kristen, coba uraikan kebenaran saudara berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Kristen posisinya di mana? Justru kalau kita melihat 30 detik. Uraian daripada nubuatan Yesus, Bani Israel itu disebut sebagai keturunan ular. Coba, angkatan jahat. Lalu Kristen di mana? Kok tiba-tiba muncul dengan konsep yang berbeda, bawa-bawa konsep keselamatan dari Yerusalem? Coba diurai Adinda, adik saya Demian. Ya, karena saya tahu Anda belajar. Silakan. Yesaya 42 ayat 1 bahwa Mesias itu dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu dasarnya bahwa kenapa sih ada Kristen gitu loh. Ada Kristen karena adanya Mesias, bukan karena adanya nabi terakhir bagi bangsa-bangsa. Anda bisa baca keseluruhan tanah bahwa perjanjian Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, dan oleh Mesias semua bangsa di muka bumi ini mendapatkan berkat. Itu yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Dan kenapa ada Kristen? Karena ada Mesias. Kalau nggak ada Mesias, nggak ada Kristen. Nggak ada bangsa lain yang bisa menerima kebenaran. Mesias adalah harapan bagi bangsa-bangsa. Dan tadi saya tidak sepakat bahwa Bang Suma katakan Islam itu punya hukum sendiri. Kalau saya tanya sama Bang Suma, hukum jangan mencuri itu hukum apa? Itu bukan hukum Islam, itu hukum Torah tuh. Kemudian hukum jangan makan babi itu kan hukum Torah. Jangan ngaku-ngaku. Orang gini loh, kami orang Kristen gak pernah bilang ini adalah hukum Kristen gitu. Gak pernah loh. Kami mengakui semua kitab kami dari Yahudi, hukum-hukum kami dari Yahudi. Karena memang Tuhan hanya menurunkan hukumnya kepada Yahudi, kepada bangsa keturunan Yakub. Mazmur 147, Tuhan hanya menurunkan hukumnya, firmannya kepada Yakub. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Kalau ada hukum dari bangsa lain, sebenarnya itu hukum Yahudi gitu loh. Cuman mereka nggak mau ngaku aja gitu loh. Kalau saya tanya sama orang Islam, jangan mencuri itu hukum apa tuh? Hukum dari mana tuh? Pasti mereka bilang itu hukum Islam. Lo salah. Itu hukum Musa gitu loh. Coba kalian baca 10 hukum Taurat, kemudian 16-13 disebut. Semuanya itu hukum Taurat. Cuman masalahnya dikurang-kurangi, ditambah-tambahi. Jadi jangan bilang bahwa itu adalah hukum Islam. Sebelum adanya hukum Islam, hukum-hukum itu sudah ada, dan itu adalah milik jemaat Yakub atau milik bangsa Israel, bukan milik bangsa lain. Jadi itu cuma klaim saja gitu kawan-kawan. Yang kemudian hukum Taurat itu diberikan kepada Musa, dan Mesias sebagai penggenapan hukum Taurat itu
oleh Sang Mesias inilah semua bangsa itu diberkati. Jadi kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu tidak pernah menyinggung masalah nabi terakhir. Tuhan itu tidak pernah menyinggung bangsa Arab. Karena sejak awal, sejak semula, perjanjian Tuhan itu sudah jelas. Dari zaman Adam, kemudian ke Set, kemudian ke Nuh, kemudian ke Abraham, kemudian ke Isa, kemudian ke Yakub, kemudian ke nabi-nabi seperti Raja Daud, Raja Salomo, dan sampai di zaman Mesias. Sedangkan dari keturunan Ismail itu nggak ada loh. Selama kalau kita hitung aja ya, dari zaman Abraham ke zaman Ismail itu 2600 tahun, orang Arab itu nyembah siapa? Selama ribuan tahun nggak ada. Tapi kalau dari bangsa Israel ada nabi-nabi yang mengkonfirmasi Torah, yang menyampaikan firman Tuhan, yang bisa membawa bangsa Israel untuk tidak menyembah berhala. Tapi kalau bangsa Arab itu nggak ada sama sekali. Dan kalau soal Ismail, kawan-kawan bisa bacakan di dalam Kejadian 21 ayat 10, tafsiran daripada Rasi, dia mengatakan begini, this mean worshipping idols, itu berbicara tentang Ismail. Kemudian di barisannya yang terakhir, bahwa kenapa Ismail dan Hagar itu diusir dari rumah Abraham, diusir oleh Abraham, karena waktu itu ketika Ismail dan Ishak ini sedang bermain, Ismail itu mau menarik panah untuk membunuh Ishak. Kemudian dilihat sama Sarah, dan Sarah menyuruh Abraham mengusir Ismail dan Hagar. Jadi kalau Ismail dan Hagar itu kalian tanya, kenapa sih mereka diusir? Karena Ismail mau membunuh Ishak, makanya diusir, dan itu ada di Sefer Hayasar. Kitab yang bahkan cerita itu pun diambil oleh Islam, yang menceritakan tentang kisah istri Ismail. Sebenarnya itu kisahnya itu ambil dari Sefer Hayasar yang dipercaya oleh kawan-kawan muslim itu loh. Jadi bahwa keselamatan itu seperti yang Yesus katakan Yohanes 4, keselamatan itu cuma datang dari bangsa Israel. Kita orang Kristen percaya bahwa kitab kami berasal dari Yahudi, hukum-hukum yang kami percaya berasal dari Yesus. Yesus datang dari bangsa Yahudi, jadi bukan dari bangsa lain. Kami nggak percaya nabi yang datang dari bangsa Goyim. Kami nggak percaya firman Tuhan datang dari bangsa Goyim yang sama sekali nggak mengenal Tuhan. Tapi kami percaya dari bangsa yang mengenal Tuhan, karena keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain gitu. Oke, saudaraku Demian, ini tidak berbicara mengenai Nabi Ismail dan keturunannya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita berbicara tentang keheranan kita terhadap kutukan sumpah Tuhan kepada Bani Israel. Lalu kemudian muncul pada endingnya utusan Tuhan harus mati di atas tiang untuk tebusan dosa warisan kepada non-Israel. Ini yang saya katakan penyakit. Kalau saudara mengatakan Bani Ismail tidak mengenal Allah, mungkin Anda nggak belajar. Orang Quraisy itu menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Hanya mereka kemudian mengambil berhala-berhala di samping daripada Tuhannya Ismail, Nabi Ismail. Mereka ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Wahai orang Israel penyembah-penyembah berhala, milik siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya jika engkau mengetahui? Sayaquluna lillah, qul afala tazakkarun. Mereka kemudian menjawab milik Allah. Padahal sembahan mereka batu, sembahan mereka patung. Mereka tahu Tuhan itu adalah Allah. Mereka ngerti. Tapi karena mereka dengan kejahilian mereka, karena kebodohan mereka, Allah yang tak nampak itu mereka bentuk berupa media. Wala insa sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya mereka akan menjawab Allah. La yaquluna Allah. Allah. Dia akan menjawab Allah yang menciptakan kami. Nah sekarang ketika saudara menyudutkan kemudian Rasulullah Muhammad SAW, menyudutkan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Anda mencolek Yesaya 42, itu nggak berlaku bagi Tuhan Anda Yesus. Cuma Anda baca satu perikop.
Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang memimpin pasukan untuk menegakkan hukum ke bangsa-bangsa? Yesus tak? Tak ada Yesus itu. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesus bukan menyatakan, membatalin hukum dengan cara mati. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Yesus pudar di atas tiang. Jadi susah untuk Anda mencari pembenaran. Endingnya kalau Anda melihat satu perikop ini, coba Anda lihat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Siapa yang menggenapi? Keturunan Kedar. Baca data selanjutnya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya, dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar, yang didiami keturunan anak keduanya Nabi Ismail. Di mana keturunan Nabi Ismail sekarang? Bermukim di mana mereka? Nyanyian barunya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu bergemuruh kemana-mana sampai detik ini. Jadi nggak usah senggol ke Nabi Ismail, nggak usah. Cukup damaikan aja dulu agama saudaraku ini dengan pemahaman Bible perjanjian barunya orang Yahudi dengan agama saudara. Itu penting untuk kita ketahui. Kalau Anda mengatakan tidak berlaku, Kristen itu dari sini, dari sono, ya kita udah tahu itu, Bung. Pengakuan Kristen, makanya disebutkan ada serigala yang kudu nyamar. Ada yang kudu nyamar gitu loh. Jadi yang nyamar-nyamar itu yang ngaku Israel hari ini, yang ngaku berasal dari Israel hari ini. Kemudian saudara mengatakan, oh di Islam itu menjiplak hukum Yahudi. Salah, Anda keliru. Yahudi syariatnya ada, Islam syariatnya ada. Kalaupun sama, itu dikarenakan bersumber dari sumber yang sama. Allah menerangkan dalam Al-Quran, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Itu jelas. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah bersama dengan Bani Israel. Yakub memiliki dua keturunan, dua suku bangsa. Allah mengangkat kedua-duanya menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa itu sendiri. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Mereka melanggar janji. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi Allah itu menyertai mereka. Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyertai mereka. Mereka diberkati kemudian. Inni ma'akum, aku Allah pencipta langit dan bumi bersama dengan kamu wahai Bani Israel. Tapi kemudian mereka ingkar. Nabi Isa datang ditolak, nabi-nabi datang dibunuh, dianiaya. Lalu apa kata Allah? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai Bani Israel yang aku dulu pernah muliakan, wahai Bani Israel yang dulu pernah aku bersama dengan kalian, hari ini aku telah mendatangkan rasulku kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab-kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang beliau biarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, wahai Bani Israel, dan juga kitab yang menjelaskan kepadamu, wahai Bani Israel, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratul mustaqim. Dengan Al-Quran itu aku pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada sekalian semua, kepada orang-orang yang mengikuti keridaan saya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula aku Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Final kami di situ, Adinda Demian. Kami di luar garis.
Tapi ini perlu aku uraikan supaya hujatanmu kepada Nabi Ismail dan keturunannya tolong dihentikan. Kenapa? Nubuatannya seluruh kota-kota yang didiami keturunan Ismail akan menyanyikan lagu baru. Lagu barunya sudah 1400 tahun belum tergantikan dengan lagu baru yang lain sampai hari ini. Haleluya, redup. Kepanjangan. Oke. Nah, sekarang tugas saudara saya ini adalah menjelaskan kedudukan agama Kristen di dalam pandangan agama Yahudi yang dibangun oleh para nabi kepada mereka. Ingat, Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan tidak berlaku kepada bangsa lain. Kami nggak nebeng ke beliau, ke Bani Israel. Oke. Andalah yang nebeng. Silakan. Iya, gini ya. Jadi nyanyian-nyanyian yang baru itu kemarin-kemarin tuh ada di viral di mana-mana bahwa musik di dalam Islam itu haram katanya. Begini Bang Zuma ya, saya jelaskan untuk Bang Zuma biar Bang Zuma itu bisa menemukan kebenaran. Di Yesaya 41 yang tadi Anda maksud itu tuh bahwasanya orang-orang keturunan Ismail 42. Yesaya 42, Dinda. ya yang tentang apa namanya roh Tuhan akan ada padanya itu kan di 41 Bang. Yang tentang Kedar itu di 42. Jadi 42 itu bercerita bahwa justru mereka itu menjadi hamba. Mereka menjadi hamba bagi orang Israel gitu loh. Masa Anda mengakui itu gitu loh? Kan lucu. Gini ya Bang ya, saya terangkan buat Abang ya. Bahwasanya tidak ada nabi dari keturunan Ismail selama ribuan tahun itu menunjukkan bahwa mereka menyembah berhala Bang. 1 Tawarik 16:26 dikatakan ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Tetapi Yotevave yang menciptakan langit. Bahwa segala bangsa di muka bumi ini selain bangsa Yahudi pada zaman itu mereka menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Tuhan. Musa berkata, Sema Yisrael Yotevave Elohinu Yotevave Echad. Cuman bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Bangsa Arab itu mereka nggak mengenal Tuhan. Jadi lucu sekali kalau tadi Bang Zuma mengatakan orang Quraisy berkata, wahai Yahudi kalian penyembah berhala. Jadi maksud Anda Daud itu penyembah berhala? Maksud Anda Salomo itu penyembah berhala? Maksud Anda setiap nabi yang menuntun bangsa itu untuk menyembah Tuhan itu penyembah berhala? Kan jadi lucu gitu loh. Siapa nabi dari keturunan Ismail selain Muhammad? Nggak ada. Tadi kan Anda cocok logi kan tentang nubuatan-nubuatan mengenai apa namanya Muhammad. Anda kalau baca IGRT ayat 11 itu Muhammad dikatakan gila. Kenapa? Karena kalian orang-orang Islam itu mencomot-comot ayat-ayat Torah untuk mengatakan ini adalah nubuatan kepada nabi kami. Kayak di apa namanya ulangan 18 ayat 18. Coba kalian baca tuh IGRT Iman ayat 11 itu dibantah sama orang-orang Yahudi tuh. Bahkan nabi kalian dikata-katain. Kenapa? Karena di dalam Torah itu berbicara tentang hal lain. Kalian bilang ini adalah nubuatan gitu loh. Jadi berbicara tentang Mesias, berbicara tentang hal lain. Malah dicocok logi bahwa ini adalah nubuatan kepada nabi kami. Oh ya, siap. Jadi gini ya, saya tidak ada satupun ayat-ayat Alkitab yang mengatakan akan muncul nabi terakhir, nggak ada. Alkitab itu bernubuat tentang Sang Mesias yang akan datang dan oleh dia semua bangsa diberkati. Harapan manusia seluruh bangsa yang menyembah berhala ini, orang Arab, orang Indonesia, orang Amerika, orang Eropa yang menyembah berhala ini, ketika Mesias itu datang barulah bangsa-bangsa lain diberkati. Makanya Yesus mengklaim diri sebagai Mesias, dia datang dan dia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu menggenapi Yesaya 42 ayat 1. Itu otoritas Mesias. Kemudian Daniel 7, semua bangsa akan melayani Mesias, sang anak manusia itu. Bahkan dalam tafsiran Yahudi dari Rasi, dia mengatakan bahwa Mesias itu akan menghakimi seluruh bangsa. Itu luar biasa loh. Jadi Yesus ketika berkata di Matius 25, bahwasanya dia akan datang kedua kalinya, dan akan menghakimi seluruh bangsa, dia punya otoritas memasukkan orang ke surga dan neraka. Itu didukung oleh Mesiasnya Yahudi juga loh. Dan juga dinubuatkan oleh kitab-kitab para nabi. Bahwa itu otoritas Mesias, bukan otoritas nabi terakhir. Dan keselamatan itu hanya datang oleh Mesias, baik dari Yahudi maupun dari Kristen. Bahwa yang memasukkan orang ke Olam Haba, dunia baru itu bukan nabi terakhir. Tapi Mesias bagi orang Yahudi, Mesias bin David. Dia akan memasukkan orang ke Olam Haba, dia akan menjadi raja di atas segala raja. Bagi Kristen itu Yesus sebagai sang Mesias. Jadi tidak ada Alkitab kami itu berbicara tentang agama Islam gitu loh. Atau berbicara tentang
nabi terakhir itu sama sekali nggak ada. Yesus kan sudah mengatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Malahan di dalam kitab Torah dan di dalam Injil menubuatkan tentang akan datangnya nabi palsu. Misalkan nih, Ulangan 18 ayat 20, bahwa akan ada nabi yang mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan atau yang berkata demi nama Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang mengucapkan firman yang berbeda dengan Torah, yang berbeda dengan Injil, yang berbeda dengan Zabur selain Muhammad. Musa mengatakan Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Muhammad mengatakan Adam dan Hawa diciptakan di sorga. Kemudian di dalam Injil, murid-murid Yesus sebagai saksi mata mengatakan Yesus disalib. Mereka sebagai saksi. Muhammad mengatakan diserupakan. Semuanya bertentangan. Sedangkan Injil nggak pernah datang mengatakan penciptaan ini seperti ini loh. Adam dan Hawa itu diciptakan di sorga loh untuk membantah Torah. Nggak pernah loh. Zabur itu nggak pernah membantah Torah. Injil nggak pernah membantah Torah. Tapi Quran membantah Torah, membantah sejarah Torah, membantah sejarah Zabur, membantah sejarah, semuanya dibantah gitu loh. Itulah firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan. Gak mungkin Tuhan mengucapkan firman-Nya, tapi kemudian hukum-hukum yang dia ucapkan itu dia ingkari sebelumnya. Itu mustahil sekali loh, seperti contohnya Imamat 11 ayat 4-6. Dan juga sampai ayat selanjutnya bahwasanya onta kelinci haram. Tiba-tiba kok onta jadi haram gitu loh. Bahkan baginda Nabi kok makan onta gitu. Tuhan itu kan gak mungkin mengingkari janjinya. Kok jadi heran sekali gitu loh. Gak mungkin dia mengucapkan firmannya berbeda-beda. Itu mustahil, itu pasti Tuhan yang berbeda gitu loh. Kalau Tuhannya sama, gak mungkin hukumnya berbeda. Kalau Tuhannya sama, gak mungkin firmannya berbeda. Dan kemudian di Ulangan 18 ayat 20 itu coba Bang Suma baca baik-baik gitu loh. Bahwa Nabi itu dia membawa nama Tuhan lain. Yesaya 42 ayat 8 dikatakan begini. Ani Yotefafe Husemi. Aku Yotefafe itulah namaku. Tapi di dalam Quran dikatakan nama Tuhan itu Allah. Dan Allah ini gak pernah dikenal oleh orang-orang Yahudi. Gak pernah dikenal oleh para nabi gitu loh. Jadi itu benar-benar menggenapi Ulangan 18 ayat 20. Bahwa akan ada seorang nabi yang mengucapkan demi nama Tuhan lain. Dan nabi itu harus mati. Kemudian ada satu lagi nih nubuatan nih Bang Zuma. Di Ulangan 13 ayat 1-3. Bahwa jika ada di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi dan dia mengajak kita, mari kita mengikuti ilah lain, maka janganlah kau percaya. Itu nubuatannya tuh, bahwa akan ada seorang nabi datang, kemudian menyuruh umat manusia mengikuti ilah lain yang tidak mereka kenal, yang tidak orang Yahudi kenal. Jadi di dalam Alkitab tidak menubuatkan tentang nabi terakhir, tapi menubuatkan tentang nabi yang datang membawa firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan. Kemudian nabi yang datang membawa nama Tuhan lain. Nah itu baru ada Bang Suma. Jadi selama ribuan tahun ya, dari zaman Abraham sampai zaman Yesus Kristus selama 2000 tahun lebih, hanya bangsa Yahudi yang mengenal Tuhan. Dari mereka itu ada muncul raja-raja, nabi-nabi. Sedangkan 2600 tahun atau 700 tahun, orang Arab itu mereka nyembah siapa gitu loh. Bahkan di dalam Tanakh sendiri nggak dikatakan bahwa orang keturunan Ismail ini mereka mengenal Tuhan. Malahan di Mazmur 81 nih saya bacakan ya. Ini Mazmur 81 ini lebih sadis lagi nih. Sabar saya buka dulu. Mazmur 81 dikatakan begini. Angkatlah lagu, berbunyilah. Ini bukan atau nah ini. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab Mazmur 8 berapa ya? 83 kali ya? Sorry. Saya udah lupa ayatnya. Nah ini saya bacakan ya. Ya Tuhan, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan diri. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu. Maksudnya umat Israel. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Bangsa siapa yang mau menghilangkan nama Israel selain orang-orang Islam? Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, orang Moab dan orang Hagar. Jadi ternyata orang-orang ini adalah musuh Tuhan. Keturunan Ismail, orang Moab, orang Edom,
Jadi mereka itu mau melawan bangsa yang diurapi, bangsa umat Tuhan, yaitu bangsa Yahudi. Jadi di dalam Mazmur itu justru di zaman para nabi, itu bangsa keturunan Ismail itu melawan umat pilihan, melawan umatnya Daud, melawan umatnya Salomo, melawan umatnya para nabi. Jadi mereka itu nggak mengenal Tuhan. Masa mengenal Tuhan kok melawan umat Tuhan? Kan nggak mungkin. Kalau orang Quraisy itu mereka menyembah Tuhan yang sama seperti orang Yahudi, nggak mungkin mereka melawan umatnya Daud. Kan mustahil. Masa umat saya mengenal Tuhan nih, orang Indonesia mengenal Tuhan, kemudian memerangi orang Arab yang satu iman dengan mereka, itu kan mustahil. Masa orang Indonesia yang beragama Islam memerangi orang Arab yang beragama Islam, kan mustahil. Kan mereka satu iman. Jadi nggak ada sama sekali loh Bang Suma. Orang Arab itu dikatakan di sini musuh Tuhan loh. Mereka adalah musuh para nabi. Dan orang Yahudi, saya tegaskan sekali lagi ya, orang Yahudi itu nggak pernah menyembah Allah loh. Bahkan kemarin saya sama Sueb kan, kita ngomong dengan seorang Yahudi, saya tanya ke dia kan, apakah kalian menyembah Allah? Dia katakan tidak, orang Yahudi loh, orang Israel. Karena dia berkata gini, kami hanya percaya kepada Torah dalam bahasa Ibrani. Bahkan Sueb tunjukin bahasa Arabnya, Judeo-Arabik, dia nggak percaya. Kita nggak percaya Tuhan yang namanya berasal dari Arab gitu loh. Karena Tuhan di dalam tanah itu. Oh gitu ya. Udah 5 menit ya. Mudah-mudahan Bang Suma bisa tunjukin datanya bahwa para nabi menyembah Allah ya Bang Suma ya. Lanjut Bang Suma. Iya, baik. Saya katakan Anda terlalu tersiksa nanti kalau Anda itu nyangkut pautkan dengan Islam. Kalau Anda mengatakan orang-orang Yahudi, para rabi, para imam, mereka tidak menyembah kemudian Allah, tapi mereka menyembah hakikat lagi maha tinggi. Itu yang pertama. Apakah mereka menyembah anak Maria? Kalau mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala menurut saudara, tak masalah. Kami bukan pelanjut dari Bani Israel. Kami tidak mengklaim diri kami pengikut dari mereka. Bukan, kami di luar. Yang masalah itu Anda, Kristen. Harusnya apakah mereka ini menyembah anak Maria? Itu dulu yang Anda damaikan. Islam itu datang untuk menegur mereka, orang-orang terdahulu. Al-Quran datang untuk mengajak mereka berdamai, agar mereka kembali kepada ajaran Taurat yang datang kepada mereka. Kelirunya Anda mencoba untuk menjadikan agama Islam ini sebagai tameng penutup aib. Gak bisa. Harusnya Anda mendamaikan Tuhan Anda yang Yesus manusia itu sebagai Tuhannya Bani Israel dan berlaku sampai hari ini. Apa iya? Tidak kan? Nah, lalu kemudian saudara mengatakan Islam itu dari orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Bung, tadi nubuatan yang kita baca Yeremia 42 itu apa? Kota-kota, desa-desa, gurun-gurun yang didiami Bani Kedar. Siapa Bani Kedar? Ya Islam. Siapa Bani Kedar rupanya menurut saudara? Keturunan Ismail, Nebayot, Kedar. Keturunannya agamanya sekarang apa? Islam. Kenapa cari yang lain? Coba Anda lihat dalam Kejadian 17 tuh. Anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan prakteknya kemudian siapa? Bukan Ishak. Yang pertama kali mempraktekkan hukum Tuhan yang kekal itu adalah Nabi Ismail bersama ayahnya Abraham. Ishak belum lahir. Ismail sudah lebih dulu kemudian mempraktekkan ajaran Tuhan Allah yang datang kepada Abraham. Jadi nggak usah senggol Islam. Hari ini kita hanya ingin mendamaikan agama saudara dengan agama Yahudi. Itu aja dulu poinnya. Jangan jadikan Islam itu sebagai tameng. Ingat. Kalau Quraisy itu tadinya tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka mengakui pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Hari ini umat Isa menyembah kepada Allah, dan Allah itu kami imani sebagai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu iman kami. Nah sekarang Kristen itu datang dari Romawi dan Yunani. Secara turun-temurun apakah Romawi Yunani mengakui Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Nehi, tidak. Lalu kemudian siapa yang mengajarkan agama kekristenan ke dunia, ke Asia? Orang Romawi Yunani. Apa agama keturunan buyut mereka? Bukan agama, bukan penyembahan terhadap Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub.
Sementara orang Quraisy sebelum Islam datang, ketika ditanya, siapakah Tuhan itu? Allah, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub. Cuman mereka mengambil benda-benda untuk dijadikan itu sebagai anak Tuhan. Makanya dia disebut jahil. Jahil itu bodoh. Sudah tahu alam pencipta ini adalah Allah, mereka mengambil mediasi untuk mereka tuhankan. Itulah Islam datang rubuhkan itu semua. Nah, sekarang Anda membawa Mazmur, di situ ada kata Ismail, di situ ada kata Hagar. Coba tunjukkan Mazmur yang benar dari Daud itu yang mana? Yang Anda punya hanya terjemahan. Betulkah yang asli dari Daud itu ada nama Ismail? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang menghafal Mazmur? Siapa yang mengutip dari Daud, pindah ke tangannya, lalu pindah ke tangannya, lalu pindah ke tangannya? Ilmu sanad apa yang mereka gunakan? Anda hanya menggunakan terjemahan untuk menodai ajaran agama Islam. Percumi. Gak mempan bagi kami. Hari ini saya hanya mengajak Anda kemudian berdialog, diskusi. Adindaku Demian yang baik hati. Coba Anda renungkan dulu. Ketika Allah murka kepada Yerusalem, murka kepada Bani Yakub, sumpah serapannya Allah kepada mereka. Apakah itu betul Bang Sukma? Buka mata, cuci muka, tenangkan pikiran, tengok Yesus datang kepada mereka. Diterima kagak? Kagak. Lalu umat kaum bangsa yang seperti ini Anda mau jilat-jilatin. Anda mau angkat-angkatin sebagai dewa penyelamat Kristen. Tuhan Anda saja ditolak. Lalu Anda mau cari pembenaran kemana? Di saat Anda mengatakan Islam jahat, yang mengatakan adalah Yahudi. Sementara di waktu yang bersamaan, ketika Anda mengatakan Islam jahat, lidah Anda sedang diinjak sama Yahudi. Belum sadar tak? Pada saat Anda berkongkol dengan Yahudi, Tuhannya Islam itu bukan Tuhannya Bani Israel. Pada saat yang sama mereka lagi menginjak-injak patung Tuhan Anda Yesus. Gak sadar tak? Pada saat Anda mengatakan Al-Quran itu lata, orang Yahudi mengatakan Al-Quran itu ngutip. Pada saat yang bersamaan Anda lihat Yahudi memandang kitab Anda itu sebagai apa? Sebagai resep obat kuat aja kagak, apalagi sebagai firman Tuhan. Belum sadar tak? Cobalah berdamai dulu. Damaikan diri Anda dengan agama Yahudi. Damaikan Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi. Ingat, Anda mencoba mengurai Mazmur 147. Saya miris, saya sedih. Al-Quran di luar daripada itu semua. Makanya saya tadi bacakan ayatnya kepada saudara saya, kepada adinda saya ini. Terkait dengan Rasulullah, kitab yang dibawa oleh Rasulullah. Madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Yang tidaklah yang diucapkan dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang ada di Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Apalagi masalahnya? Sekarang Anda mengatakan nubuatan dari barang siapa nabi palsu dalam Ulangan 18. Bung, Anda muntah darah kalau itu yang kubahas. Saya jaminkan itu. Tak kasih contoh. Untuk membuktikan bahwa nabi palsunya itu ada di Islam atau ada di Anda, kita lihat. Apabila seorang nabi itu berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah buktinya nabi palsu itu. Baca endingnya, Bung. Nabi palsu itu berkata dan perkataannya itu tidak terbukti. Perkataannya itu tidak tercapai. Perkataannya itu bullshit. Coba lihat ilmuwan. Apa yang mereka temukan ilmuwan hari ini? Tengok ke dalam Al-Quran. Rupanya 1400 tahun silam lebih duluan Al-Quran menyatakannya. Tengok Bibelmu. 2000 tahun yang lalu. Temukan pada ilmuwan menemukan apa? Terbukti tidak apa yang tertulis di dalam Bibelmu dengan temuan ilmuwan hari ini? Kagak. Bang Suma itu terlalu berat. Kalau ilmuwan, para pakar, profesor, dokter menemukan satu temuan ilmu kemudian Anda nobatkan kepada kitabnya orang ya Kristen, berat Bang, gak akan pernah bisa. Uji Al-Quran. Kalau Al-Quran bertentangan dengan ilmuwan, itu baru Anda bisa mengatakan pembawanya adalah nabi palsu. Mari kita uji kitab saudara. Pengakuan Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 15-17. 1 menit lagi. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan.
Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Yesus sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus. Paulus mengatakan bahwa Paulus dan para pengikutnya akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan surga, kemudian hidup selama-lamanya. Apakah nubuatan Paulus ini isapan jempol belaka? Sebab nubuatan itu meleset jauh. Apakah sudah datang Yesus sebelum Paulus mati, sebelum Paulus dipancung, sebelum Paulus dipenggal? Apakah Paulus berangkat bersama Yesus dan kru-krunya terangkat ke surga? Kagak. Ingat, Anda mencoba untuk nyorek-nyorek Islam, korek-korek Islam. Ulangan 18 nomor 20, 21, 22. Anda teruskan. Nubuatannya kelihatan nabi palsunya di situ. Coba, nubuatan Paulus yang terbukti hari ini itu apa? Di dalam surat-suratnya yang terbukti hari ini apa? Kalau Al-Quran Anda urai dengan ilmu pengetahuan, apapun itu silakan. Al-Quran buka diri untuk diuji. Tidaklah mungkin seorang nabi palsu yang manusia biasa bisa menguraikan isi Al-Quran. Tidak mungkin. Sementara kitab saudara, gimana tuh? Apa yang ilmuwan temukan yang berkesan dengan hari ini dengan di kitab saudara? Nggak ada. Berarti semua pengarangnya adalah nabi palsu. Jadi gitu, saudara Demian. Saya hanya ingin mencoba melihat sudut pandang daripada kutukan Tuhan kepada Bani Israel. Yerusalem akan menjadi puing-puing tempat persembunyian serigala. Kok tiba-tiba muncul agama dari sana? Ini yang kita mau temukan. Silakan. Oke. Kita sapa dulu yang baru datang. Selamat pagi, I love Christian ya. Lanjut deh, men. Oke. Gini ya, Nabi Muhammad bernubuat bahwa Nasrani akan terpecah menjadi 72. Kecil suaranya Demian, kecil. Lanjut. Masih kecil ya. Halo. Sekarang ya segitu. Lanjut. Iya, Nabi Muhammad bernubuat bahwa Nasrani akan terpecah menjadi 72, Yahudi akan menjadi, Islam akan menjadi 73 kalau saya nggak salah, dan Yahudi menjadi berapa saya nggak hafal. Sampai sekarang itu Nasrani bukan 72 loh kawan-kawan. Nasrani dia non Protestan saja itu ribuan loh, bukan 72. Jadi kalau dibilang bahwa Paulus nubuatannya itu nggak tergenapi loh, yang tergenapi siapa? Yang tadi Anda kutip dari kitab Paulus itu berbicara tentang hari kebangkitan, bahwa kita yang dibangkitkan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan berbicara Paulus akan hidup selama-lamanya. Salah sekali. Coba bacakan ayatnya baik-baik dulu gitu loh. Jadi jangan ditafsirkan belum paham ayatnya udah ditafsirin. Jadi yang coba ya Bang Suma buktikan bahwa Nasrani itu benar-benar terpecah menjadi 72, kemudian Yahudi menjadi berapa, kemudian Islam menjadi berapa sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad. Kalau enggak berarti ya Anda bisa simpulkan sendiri ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian Anda katakan begini dari awal. Kami mengikuti kami tidak mengikuti Bani Israel. Tapi Anda sebagai orang Indonesia mengikuti Bani Quraisy. Ismail itu adalah keturunan Quraisy, kan, bangsa Quraisy. Dan di dalam kitab saya yang tadi sudah saya kasih itu Mazmur 83, Anda bisa bacakan Hebrew-nya tuh Ismail di situ loh. Ismail. Silakan dibaca baik-baik. Anda pengikut bangsa penyembah berhala. Kami tidak pernah mengikuti bangsa penyembah berhala. Kami mengakui orang datang dari bangsa Yahudi. Karena Tuhan kami mengajarkan itu. Yohanes 4, Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena hanya bangsa Yahudi yang mengenal Tuhan. Hanya bangsa Yahudi yang dimana Tuhan itu membuat perjanjian dengan mereka, bukan bangsa lain. Bangsa lain itu tidak mengenal Tuhan. Makanya tadi saya kan berikan tantangan ke Bang Suma kan. Coba tunjukin bahwa para nabi itu menyembah Allah selain nabi Anda. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang datang membawa nama Tuhan baru, nggak ada. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini selain Muhammad yang datang mengucapkan firman baru, nggak ada. Nggak ada gitu loh. Yesus itu nggak pernah datang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di sorga untuk membantah Musa, nggak ada. Atau Daud itu nggak pernah membantah hukum Musa gitu loh. Jadi semua nabi itu mengakui setiap firman yang diturunkan dan tidak bertentangan. Kalau ada nabi datang menerima firman, ngaku-ngaku menerima firman, tapi kalau firmannya itu bertentangan dengan firman-firman sebelumnya, itu sebenarnya bukan dari Tuhan gitu loh. Karena kalau dari Tuhan nggak mungkin berbeda gitu.
pastinya dari Tuhan yang berbeda. Dan kita bisa melihat ya, Musa berkata begini, Sema Israel, Yotefafe Elohenu Yotefafe Echad. Sedangkan dalam Quran, Muhammad menyampaikan bahwa Kul huwallahu ahad gitu kan. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Yang diesakan oleh Musa itu bukan Allah, tapi Yotefafe. Tapi yang diesakan oleh Muhammad itu bukan Yotefafe, tapi ilah-ilah lain gitu loh. Padahal dalam Torah Musa di 10 hukum, Ulangan Keluaran 20 ayat 1 dikatakan gini, Loh yihi leha Elohim ahirim almanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Jadi jangan sampai ada Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang kami sembah ini loh. Jadi kawan-kawan muslim ini mereka nggak bisa membuktikan Tuhan mereka ini disembah oleh para nabi selain dibuktikan daripada kitab Quran sendiri gitu loh. Yang notabene Quran itu adalah ucapan Muhammad dengan mengatasnamakan wahyu dari Tuhan. Kemudian Bang Suma mengatakan begini, kalian kan penyembah manusia gitu loh, penyembah Yesus. Anda tahu nggak Daniel 7? Coba baca Daniel 7 ayat 13-14. Itu Mesias itu dia dilayani oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Dia dilayani. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa dilayani seperti itu gitu loh. Kemudian Yeremia 23 ayat 6 dikatakan begini. Sang tunas Daud itu adalah Adonai Tzidkenu, Yotefafe Tzidkenu. Yotefafe keadilan kita. Coba kau bacakan tafsir daripada orang Yahudi dalam Talmud itu kepada Mesias tuh. Jadi para nabi itu sudah bernubuat bahwa Mesias ini ilahi. Sedangkan ketuhanan Allah itu tidak pernah ada. Kalau Anda mau bandingkan ketuhanan Tuhan saya Yesus Kristus dengan Tuhan Anda, Allah para nabi itu mengakui. Yeremia mengakui Yesus itu ilahi. Ya, Yesus itu Yotefafe. Yesaya mengakui Mesias itu ilahi. Tapi Tuhan Anda tidak pernah diakui oleh para nabi dan tidak pernah disembah oleh para nabi. Tuhan saya diakui bahkan dinubuatkan sejak purbakala, sebelum dia datang. Perjanjian baru hanya menggenapi Yesus mengatakan dia siapa. Dia awal dan akhir. Kemudian di Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata, dia adalah Elohim, adalah Tuhan. Itu bukan Lord di situ loh ya. Tapi Theos, dia mengakui siapa dirinya karena memang dia dari sananya. Sudah ilahi. Tapi Tuhan Anda tidak ada bukti keilahiannya. Tidak ada bukti bahwa Tuhan Anda yang menciptakan alam semesta. Jadi coba Anda buktikan ketuhanan Tuhan Anda ya. Kemudian Anda kutip Yeremia. Yeremia itu tidak berbicara Bani Quraisy yang menerima firman dan juga menyembah Tuhan. Coba kau bacakan baik-baik ayatnya. Tidak ada dikatakan di situ bahwa akan datang nabi dari bangsa Quraisy namanya Muhammad. Dia akan menjadi dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Enggak ada loh. Coba kau bacakan sampai selesai itu loh. Yang dinubuatkan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa adalah Mesias, bukan nabi terakhir Yesaya 42 ayat 1. Kemudian Kejadian 17 yang tadi Anda kutipkan bahwa aku akan menjadi Tuhan keturunanmu, menjadi Allah keturunanmu. Loh di situ kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Coba kau baca ayat 21-nya, jangan dicomot-comot. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ismail itu tidak dikatakan sebagai keturunan Abraham, tapi keturunan hamba. Makanya Ismail itu tidak disebut sebagai orang Ibrani, mengikuti Abraham, tapi orang Mesir. Sedangkan Ishak disebut sebagai orang Ibrani. Jadi Kejadian 17 ayat 2, coba ayat 21 coba Anda bacakan baik-baik. Perjanjian itu bukan diadakan dengan Ismail, tapi dengan Ishak. Walaupun waktu itu Ishak belum lahir, perjanjian itu sudah diadakan sejak Kejadian 13 dan waktu itu loh, ini terguncang kan? Gimana Damian? Jangan terguncang kawan. Kamu kepanjangan. Waktunya udah. Belum bang, saya belum selesai 1 menit lagi kalau gitu. 1 menit ya, 1 menit. Enggak, Iya, begini loh. Gimana? Gini bro. Waktu Dulunya dilarang makan B2, sekarang kamu makan B2. Nah, orang Islam boleh makan B2 loh. Boleh makan B2 asalkan dalam keadaan terdesak, dalam hutan boleh makan, dalam Torah nggak boleh. Walaupun dalam keadaan terdesak itu nggak boleh gitu. Jadi kata siapa Islam nggak boleh makan babi? Saya lanjutkan ya. Tuhan yang beda kamu. Iya, kalau Tuhan yang sama nggak mungkin dong mengatakan boleh makan babi dalam keadaan telah terdesak. Ya lanjut. Kejadian 21 dan juga Kejadian 13, Ismail dan Ishak belum lahir, tapi Tuhan sudah mengadakan perjanjian tentang keturunannya, yaitu dari siapa? Dari Abraham dan Sarah. Waktu itu pun Hagar belum ada. Abraham belum ke Mesir sehingga menemukan yang namanya Hagar.
Jadi lucu sekali gitu loh Bang. Kemudian masalah Ulangan 18 ayat 21. Coba bacakan baik-baik. Dia mengucapkan firman yang berbeda. Firman yang lain. Tidak ada satu nabi yang mengucapkan firman yang berbeda dengan firmannya Daud. Nggak ada. Atau firman-firman sebelumnya nggak ada. Oke, Jadi habis ya nabi itu dengan ya. dikatakan dia mengucapkan firman yang berbeda dan dia membawa nama Tuhan baru. Dia membawa nama Tuhan yang berbeda itu Bang. Oke. Aku sapa dulu yang baru datang nih. Assalamualaikum Bang Randar abangku ya. Lanjut Bang Juma. Salam. Iya, baik. Jadi satu hal yang perlu kamu pahami, kamu hanya menerima terjemah. Kamu nggak menerima kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa nggak ada yang hafal. Kitabnya Nabi Musa tidak ada yang menyalin dari Musa. Yang kamu terima itu entah dari mana datanya, hanya salinan-salinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi meskipun demikian, Ismail disebut sebagai Zar'aka. Zar'aka itu artinya benih. Benih berarti anak. Benih berarti anak, anak berarti keturunan. Meskipun terjemahan kalian itu mau putar balik kemana-kemana, jungkir ke sana kemari, Ismail tetap disebut Zar'aka. Artinya keturunan, anak. Mau lari kemanapun Anda tidak akan pernah bisa. Kemudian Anda coba tunjukkan habis ini. Kewajiban Anda menunjukkan kepada saya satu nabi di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengakui pencipta langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Saya butuh itu. Saya butuh. Ingat, saya butuh pengakuan saudara yang mengatakan panjang lebar para nabi-nabi telah mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya minta bukti. Siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Tertulis di mana itu? Di Yeremia, Daniel, Yehezkiel, Zakaria, atau di mana tertulisnya? Saya ingin tahu. Yesus sendiri tidak pernah mengaku pencipta langit dan bumi. Sudah datang 3 tahun dia berkhotbah keliling di Galilea mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Muncul Kristen mengatakan orang-orang terdahulu dia Tuhan. Lah, yang berhak mengatakan dirinya Tuhan adalah Yesus, bukan ente. Mana dalilnya? Saya minta. Itu tugas Anda. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwasanya di dalam kitab Mazmur itu tertulis kemudian di sana Ismail, tertulis di sana Hagar. Boleh jadi itu betul. Tapi ini zaman Daud. Baginda Rasulullah Muhammad SAW belum doa tuang. Sedangkan beliau datang bersama dengan orang Quraisy, Bani Ismail aja masih membangkang, apalagi zaman Daud. Jadi itu bukan masalah di sana. Kami umat Islam tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi coba Anda lihat, jujur pada kebenaran. Apa yang dikatakan Mazmur 83 itu di ujung daripada satu perikop? Apa yang dikatakan? Coba Anda baca. WYDU. Agar mereka tahu. Apa itu? Agar mereka tahu apa? Bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang maha tinggi di antara seluruh bumi. Paham ya? Kenapa itu dilakukan terhadap keturunan Ismail? Kenapa itu diadakan terhadap Moab dan juga kepada keturunan Hagar? Kenapa? Apa endingnya? Agar mereka tahu bahwa engkau sajalah Tuhannya Israel, Tuhannya Yakub, satu-satunya Tuhan yang maha tinggi dari seluruh bumi. Makanya di Islam disebut Subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan terkutuk, tetapi Tuhan yang maha tinggi. Anda mau lari kemana? Mazmur 83 tujuan pembantaian daripada Bani Ismail dan juga keturunan Hagar agar mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Itu tujuannya. Berarti endingnya kelak keturunan Ismail tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha tinggi. Bagaimana dengan Tuhan yang umat Islam hari ini? Ia maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kena enggak? Kena. Berarti Mazmur 83 betul. Meskipun Anda tidak mampu menunjukkan manuskrip tertua dari Daud.
Tapi kalau Anda maksakan, justru membenarkan Tuhannya umat Islam itu. Sebab pembantaian kepada keturunan Ismail, agar mereka tahu, agar mereka sadar bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah maha tinggi. Alhamdulillah, hari ini kami menyembah esensi hakikat yang maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu disebut apa dia? Tuhan terkutuk di atas tiang salib. Apakah begitu Tuhannya Bani Israel? Apakah Tuhannya Bani Israel mati terkutuk di tangan orang Romawi? Hah? Apa seperti itu rupanya? Mana orang Israelnya saya bicara? Wahai orang Yahudi, betulkah Tuhanmu itu mati dibunuh sama tentara Romawi? Yahudi gila, sedeng, bimbahlul yang mengakui itu. Gak ada itu bang, gak ada itu Dinda. Jadi kalau Anda mencoba untuk menguraikan Islam, aku bilang jangan disenggol Islamnya. Anda akan muntah darah nanti. Semakin Anda membeberkan Islam, semakin aku patahkan dengan argumen dari Bible itu sendiri. Ya, itu Anda harus pahami. Sekarang damaikan dulu antara agamamu yang lahir di Yerusalem katanya, tapi ternyata sebelum lahir Yerusalem itu sudah ditinggalkan. Sudah tidak lagi dianggap. Buktinya, ketika Tuhanmu datang, apakah dianggap? Tidak. Lalu kebenaran apa yang Anda ingin ambil dari sana? Nah, sekarang PR saudara, tunjukkan satu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Di situ Yesus disebut Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Iya, oke, saya tanggapi. Ini pertanyaan saya itu nggak dijawab loh. Coba buktikan bahwasannya para nabi itu menyembah Allah. Itu belum dijawab gitu loh. Bahwa mereka mengenal nama Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dari tadi Bang Suma nggak jawab, tapi suruh-suruh saya. Dinda, Ya, maaf, saya instruksi. Kalau Anda paham Mazmur 83 nomor 18 yang kamu bawa, kamu paham itu? Iya, selesai kita di situ. Gantian. Yang maha tinggi itu siapa? Yang maha tinggi siapa? Ternyata bukan Allah, Bang. Tidak masalah. Sekarang Tuhannya Bani Israel itu maha tinggi atau maha terkutuk? Yang maha tinggi Allah atau Yutifafi, Pak? Ya terserah, kami menyembah yang maha tinggi. Nah itu yang mau kutekankan gini ya. Saya kasih tahu sama Babang ya. Udah terjawab itu ya. Udah terjawab Oke. bahwa Tuhan yang akan disembah oleh keturunan Ismail dan Hagar adalah esensi yang maha tinggi. Udah terjawab. Bang. Itu mereka disebut sebagai musuh Tuhan loh. Coba abang bacakan baik-baik ayatnya, aduh. Betul. Saya bacakan satu perikop. Mereka kemudian dibantai agar supaya sabar. Agar supaya iya, karena saudara enggak. Karena saudara mengatakan saya tidak menjawab. Saya sudah jawab. Justru tujuh. Dengarkan. Saya minta data, Bang. Tujuh. Iya. Ini datanya nih. Ya, itu Mazmur di situ. Mazmur 83 nomor 18 supaya mereka tahu bahwa engkau yang maha tinggi itu siapa? Yang maha tinggi itu Yutifafi, bukan Allah, Pak. Ya silakan aja. Mereka menggunakan bahasa Ibrani, kami menggunakan bahasa Arab. Lah, nggak bisa karena Musa berkata nama Tuhan itu cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Ya nggak apa-apa, berarti Yesus kufur di sana. Berarti Tuhan Anda berbeda. Ya nggak apa-apa kan dari awal. Baru saya katakan kepada saudara, kami di luar garis. Enggak, tunggu. Emang Saya di luar Islam di luar garis terserah. Saya cuma mengatakan jangan senggol Islam. Anda akan menjadi tokak nanti. Kenapa nggak boleh? Anda menanyakan Tuhan Yesus, kenapa saya nggak boleh pada saat saya menjelaskan kemudian yang maha tinggi itu adalah Allah, Anda pun membantah. Anda maunya di dalam kitab itu namanya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang pasti di dalam kitabnya orang Yahudi, yang pasti di dalam Anda pencipta kan? Di mana buktinya dia pencipta? Wong baru ada di abad ke-7. Tidak masalah, karena yang datang diajarin itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW adanya di abad ke-7. Jadi diajarkannya pada abad ke-7. Tuhannya pencipta. Nabi Musa adanya di abad ke-14, maka diajarkan pada abad ke-14. Yesus adanya di abad pertama, maka diajarkan pada abad pertama. Adam adanya di abad pertama sebelum Masehi, maka seperti itu.
bahwa Tuhan Anda Tidak disembah masalah. oleh para nabi sebelumnya. Buktinya dong. Khalaqas samawati wal ard. Dia pencipta langit dan itu kitabnya bumi. Muhammad. Itu kitabnya Muhammad. Itu kitabnya Terus baru Anda ada maunya? abad ke-7. Anda Masa maunya buktikan- apa? Anda buktikan Anda maunya Tuhan apa? Anda yang baru ada di Anda abad maunya ke-7 kan apa? nggak lucu Anda gitu loh. maunya apa? Siapa yang nggak bisa membuat Anda Tuhan sendiri maunya ngaku-ngaku pencipta? Saya pun Anda bisa, kawan. maunya apa? Anda maunya apa? Loh, Anda Tuhan yang kami maha maunya suci, apa maha mengatakan tinggi. Tuhan saya bukan pencipta. Tuhan Anda yang bukan pencipta, kawan. Ya udah, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Sekarang tunjukkan klaim Yesus mengakui dia adalah yang pencipta bilang langit dan Allah bumi. Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu siapa? Siapa yang bilang? Kami umat Islam. Lo kan kalian yang bilang, bukan faktanya seperti itu. Terus kalau kamu yang mengakui berarti kamu sudah Islam. Sekarang saya minta. Berarti kan Tuhan mau menjadi pencipta kan karena pengakuan saja, kawan. Ya nggak apa-apa. Walaupun dia bukan Terserah. pencipta. Oke. Nah, Ya, ketahuan. terserah. Enggak apa-apa. Iya. Sekarang begini. Yang mengatakan Tuhannya Nabi Musa, pencipta langit dan bumi itu Musa. Musa melihat Allah menciptakan. Iya, Tuhan oke. yang menciptakan. Sejak kapan Tuhannya Musa Allah? Sejak kapan? Enggak, saya tanya dulu. Enggak, dijawab dulu. Anda bilang Apakah Tuhannya Musa Allah. Sejak melihat kapan Tuhannya Musa Allah? Kan Anda yang bilang tadi, Tuhannya Musa Allah. Mana Tuhannya ada Tuhannya Musa Allah? Tuhannya Nabi Musa menciptakan langit dan bumi. Apakah Musa Iya, menyaksikan? namanya siapa? Sangat keliru Anda kalau bertanya kembali. Saya tanya, Namanya apakah siapa? Musa? Nama Tuhan Sabar. pencipta alam Apakah semesta yang Musa? dikatakan Musa siapa? Apakah Ayo. Musa? Dengarkan. Apakah Ya, namanya Musa siapa? melihat? Apakah Musa melihat Tuhannya menciptakan langit Iya, dan bumi? Musa melihat Tuhannya atau enggak? Tuhannya siapa itu? Tuhannya disebut Tuhan yang maha tinggi. Namanya siapa namanya? Demian, coba Tuhan kamu yang maha ini tinggi. dalam tafsir Rabi Sadia Daud, Namanya coba. siapa namanya? Itu ini terjemahan namanya itu ini. Rasak. Saya nggak butuh terjemahan. Oh, ini coba bukan terjemahan, ini dari Sekarang Rabi Sadia sekarang Daud. tugasmu ya. Dandar. Sebentar Coba, dulu. Sekarang Dandar. tugasmu Itu- ya. Semua jawab Coba dong. kamu baca. Coba jawab. Sekarang- Tuhannya Musa siapa? Tuhannya Musa mereka sebut Yod He Vav He. Iya, Yang bukan ada Allah. dan akan Bukan ada. Allah. Artinya Bukan yang Allah. maha kekal. Iya, Qadim. bukan Allah. Allah Bukan bahasa Allah. Arab. Allah di dalam Al-Quran. Bukan Hakikatnya Allah namanya. sama. Namanya kata- berbeda dalam Oh, penyebutan. namanya berbeda. namanya berbeda. Anda tidak bisa. Udah ngaku ternyata nama Tuhannya Demian. dengan nama Tuhannya Musa Sabar, berbeda. Demian. Ngaku sekarang ngaku. Iya, Jadi terserah. emang Tuhan sekarang Anda yang itu saya nggak pernah minta- disembah. Lalu Tuhan Anda itu nggak Tidak pernah ada. masalah. Masa seluruh Tidak nabi itu masalah Demian. Biar Demian sama Tidak saya, masalah Demian. Sekarang saya minta tunjukkan Musa menyembah Yesus. saya di mute Di mana? terus-terusan ini di mute parah. Jangan di mute, jangan di mute. Jadi jangan Sekarang ngaku-ngaku tugas bahwa kamu. Tuhan Anda itu Demian. adalah pencipta wong takut Musa saya nggak Demian. kenal. ngomong ini. Demian. Oke. Di awal Demian. sabar. Di awal Demian. di Jangan- awal ini semua udah sabar. kalah ini, makanya dibantu sama teman-temannya nih. Ya, sebentar. Jangan main mute, jangan main Enggak, keroyok, Bang Juma teman-teman. bukan musuh kamu, Demian. Jangan kroyok Udah. dong. Ini aduh. Kamu musuh Saya tahu Kamu semua musuh udah saya. nyungsep, Enggak, tapi jangan kamu kroyok musuh lah saya. kawan-kawan. Loh enggak, loh salah kamu. Loh. Jangan kroyok dulu. Lanjut Bang Juma. Iya, yang lain sabar dulu. Oke, di awal saya sudah mengakui. Oke, Tuhan kami bukan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Silakan aja. Nah, Sekarang yang jadi masalah Ngaku kan? Tuhanmu. Ya sudah. Iya, saya sudah mengakui itu. Iya. Terus Udah ngaku sekarang. terus Udah ngaku sekarang Tuhan tugas Anda. sekarang Udah ngaku tugasmu. Tuhan Anda tidak pernah disembah oleh Astagfirullahaladzim. para nabi dan tidak pernah dikenal. Iya. Karena emang gak ada. Iya, tidak masalah. Bagaimana mungkin Anda tidak katakan masalah, Tuhan Dek. Anda itu adalah pencipta? Wong Tuhan yang gak pernah dikenal oleh para Tidak nabi. masalah, Demian. Oh, Tidak masalah, itu masalah Demian. loh. Artinya kalian salah Tidak menyembah Tuhan. masalah. Artinya Tidak kalian harus bertobat masalah. loh, jangan menyembah ilah Tidak lain. masalah. Karena Tidak gini, bro. masalah. Musa, Demian, Musa sekarang sudah berkata, Musa sudah berkata, bro, di sudah. dalam-
Sudah, Keluaran nggak usah 20 kau ayat 3. sembunyikan. Baca Keluaran 20 ayat 3. Saya tahu kau sengaja begini Jangan karena ada kau tidak ilah mau lain. kamu Jangan tidak ada ilah mau lain di dibantah. hadapanku. Kamu Keluaran tidak 20 ayat mau. 3. Kamu tidak Jangan mau Yesus menyembah ilah dibahas. lain. Kamu Jangan tidak mau menyembah ilah Yesus lain, Bang. dibahas. Jangan. Kamu tidak mau dibahas Yesus. Tunjukkan Loh, sekarang bukti bagaimana bahwa. mau bahas Yesus? Wong Tuhan abang aja nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa Anda tidak mau bahas Yesus? Kenapa? Karena Tuhan abang itu abang nggak bisa menjelaskannya. Saya sudah Bagaimana mengakui. mungkin Anda menjelaskan Tuhan Saya saya, sudah sedangkan Tuhan Anda aja nggak pernah diakui. mengakui. Sampai saya 1 tahun bicara pun kamu tidak akan paham. Sekarang giliran Yesus kita Bukan uji. nggak paham, tapi abang nggak bisa buktikan. Coba buktikan Tuhan Tidak abang itu pencipta. masalah. Tidak masalah. Nah, kok tidak masalah? Itu Sekarang- masalah, Bang. Itu masalah karena gini, ulangan Sekarang tugasmu. Keluaran 20 ayat Seka- 3 dikatakan, Iya, jangan ada iya. ilah-ilah lain. Jangan ada ilah lain. Berarti ilah lain Nah, hanya Yesus. kenapa abang menyembah ilah lain? Kenapa Anda Berarti menyembah ilah lain. Berarti Ya, ilah kenapa yang benar anda hanya Yesus. menyembah ilah lain? Kenapa? Kenapa Anda nyembah Itu ilah hak lain? saya. Itu hak saya. Kenapa kamu Loh, tanya itu? berarti Anda penyembah berhala dong. Aduh. Tidak Anda harus bertobat masalah ini. kalau Anda mengatakan nanti saya Bertobatlah, bertobat. Bang Suma, bertobat, Nanti bertobat. saya bertobat. Nanti saya Menyembahlah bertobat. Tuhan yang benar. Iya. Oke, Ayo, sekarang menyembah Tuhan yang benar. Bertobat, Tuhan yang bertobat. benar. Tuhan yang benar Tuhan itu yang siapa? benar. Tuhan yang disembah Tuhan yang oleh benar Musa. siapa? Tuhan yang disembah oleh para nabi. Siapa Tuhan namanya? yang disembah Siapa oleh namanya? seluruh para nabi. Siapa namanya? Siapa namanya? Yotefafe. Bukan Dan Yesus. dia adalah Yesua. Hey, Yotefafe hey. menyelamatkan. Bukan Allah. Di mana? Di mana? Di mana kau coba uraikan? Di mana kau uraikan bahwa Tuhan yang Musa itu adalah anak Maria? Yeremia Coba 23 kamu ayat 6. tunjukkan Baca di mana. Yeremia 23 ayat 6. Dengarkan. Di mana Apa buktinya, pernah bro? Musa? Di mana pernah Musa menyembah anak Maria? Jawab. Yang Musa sembah siapa, brother? Yang Musa Nah, sembah siapa? Siapa yang disembah Musa? Torahnya, Musa dalam Torahnya nggak pernah menyebut Allah, nggak pernah. Yang pertama. Kenapa lari Yang ke Allah kedua, lagi kamu? Yang kedua, Kenapa kamu lari ke dalam Allah Torah lagi? Musa menjelaskan, Yang kita bahas bahwa ini Yesus anak Tuhan Maria. bisa datang Yang kita menjadi bahas- manusia, Kejadian 18. Yang kita bahas. Jadi Tuhannya yang Musa, kita bahas Tuhannya Musa itu Tuhanmu, bisa menjadi Yesus. manusia. Tuhannya Musa bukan Allah tapi Coba Yotefafe. kamu tunjukkan. Coba Tunjukkan kamu apanya? tunjukkan Wah, bukti. kamu nggak bisa tunjukin Coba bukti kamu Tuhanmu. buktikan. Kamu yang harus Oh, buktikan Tuhanmu Demian. eksis, Tuhanmu disembah oleh para nabi. Adindaku Demian, saya Adindaku, sudah Bang Suma, mengakui. buktikan Tuhan Saya Anda sudah Tuhan yang mengakui. benar, Tuhan pencipta. Sudah tadi kita sudah sampai ke Belum, finalnya. itu klaim. Saya nggak minta klaim. Jangan pakai Kamu klaim, pakai menyembunyikan data. identitas Yesus. Kamu menyembunyikan identitas Bukan Yesus. menyembunyikan, saya tadi udah jawab Allahu Yeremia Akbar. 23. Yeremia Oke. 23 udah begini, saya begini, katakan. Begini Demian. 23 ayat 6, bacakan baik-baik. Saudara Mesias Demian. itu disebut sebagai apa? Baca. Saudara. Baca Yeremia 23 ayat 6. Oke, Mesias disebut oke. sebagai apa? Kamu diam. Sebagai Ka- Yotefafe kamu Sitkenu. diam, kamu Bacakan diam. baik-baik. Gantian Demian ini. Kamu diam. Kamu diam. Kamu diam dulu. Tuhannya makanya Bani demikian dong. Israel. Iya, Iya, oke. iya, Tuhannya Bani Israel menyebut dirinya yang maha tinggi. Yesus mengaku di dalam kitabmu diutus oleh yang maha tinggi. Tuhan yang kami sembah juga menyebut dirinya maha tinggi. Tolong kamu tunjukkan ke saya Yesus menyebut dirinya hakikat yang maha tinggi. Silakan. Iya, oke. Yang tadi Suma kutip itu yang maha tinggi itu ada namanya, ada oknum yang disembah. Bukan oknum yang diklaim sebagai yang maha tinggi. Yang maha tinggi di situ adalah Yotefafe, bukan Allah atau oknum-oknum Tuhan yang lain. Kalau ada yang mengatakan begini, Tuhan saya adalah yang maha tinggi, tapi Tuhannya berbeda, maka itu adalah sebuah klaim. Tidak ada buktinya bahwa dia maha tinggi, tapi mau menyamakan Tuhannya dengan Tuhan-Tuhan para nabi. Sedangkan Yesus oleh para nabi, Yeremia 23 ayat 6, Yesus dikatakan sebagai sang Mesias, disebut sebagai apa? Adonai Tzidkenu Yotefafe Tzidkenu, Yotefafe kebenaran kita. Jadi sejak semula, sejak para nabi sudah mengakui siapa Mesias ini. Kalau dikatakan bahwasanya Yotefafe yang maha tinggi, ya dia adalah Mesias, sang maha tinggi. Karena di dalam Yeremia 23 ayat 6 dikatakan Mesias itu adalah Yotefafe. Itulah kenapa ketika Yesus dilahirkan, malaikat datang kepada Yesus berkata, engkau akan menamakan dia Yesua. Artinya Yotefafe menyelamatkan.
Di sini kita menemukan bahwasanya orang Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan yang berbeda atau Tuhan yang lain. Di dalam Torah Musa dikatakan, nama Tuhan itu cuma satu. Nama Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan tadi Bang Suma udah mengakui, kami menyembah Tuhan yang berbeda dengan Musa. Tuhan yang gak sama. Berarti Anda penyembah ilah-ilah lain. Anda penyembah Tuhan yang tidak benar, yang ngaku-ngaku sebagai pencipta. Makanya saya tantang Anda, buktikan Tuhan Anda Maha Kuasa, Tuhan Anda pencipta. Bukan begitu Demian. Ayo silakan tunjukin buktinya Tuhan Anda Maha Kuasa pencipta. Ayo. Oke. Jadi Tuhan itu adalah esensi yang tak terlihat. Itu dulu Bang Wan. Ya, Lo Allah bisa dilihat di sorga nanti. Ini di kita nggak bicara surga. Lo kan bisa dilihat Oke, ya. tuh. Katanya Oke, udah. Tuhan nggak bisa dilihat katanya. Giliran saya. Giliran saya. Oke. Ya. Tuhan kami mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tuhan kami mengklaim dirinya Maha Suci, Maha Tinggi. Cuman klaim. Itu Tuhan kami. Iya, enggak masalah, Bu. Gantian. La haula wala quwata illa billah. Tentang kebenarannya nanti di akhirat kita lihat. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa itu bukan klaim. Masa Tuhan kok klaim-klaim gitu? Masa Yesus Tuhan... Maha Kuasanya apa? Coba saya mau tahu. Enggak. Masa Tuhan kok klaim gitu loh? Masa Tuhan kok klaim dirinya Maha Kuasa gitu? Kalau dia Maha Kuasa ngapain dia klaim lagi? Dengarkan. Kamu jangan ketawa, Demian. Dengarkan Demian. Tuhan yang Musa yang memperkenalkan Tuhan itu cuman klaim. Kitab tertua yang Anda punya adalah dari Musa. Apakah Musa kan nggak pernah ngaku-ngaku saya beriman kepada Tuhannya Hindu kan nggak pernah. Tadi kau ngomong diam. Musa mengaku menyembah Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham siapa? Tuhannya siapa? Allah apa? Dengarkan dulu Demian. Jangan kamu romologmu itu ngamuk. Santai, rileks. Loh, enggak, saya kan bertanya, Bro. Dulu Demian. Tunggu dulu saya menjelaskan dulu. Kau ketakutan sekali Yesus kau bongkar. Pakai data dong, jangan asumsi. Masa imanku dijelaskan dengan asumsi? Dem, aku peringatin kalau kamu bantah terus aku turun. Oh iya, saya mute ya, sorry. Ya. Nabi Musa alaihi salam itu menerangkan Tuhannya pencipta langit dan bumi. Dia terangkan Tuhannya adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah Musa kemudian melihat itu semua? Tidak. Itu klaim Tuhan yang datang kepada Musa. Musa diperintahkan menulis, akulah Tuhan, akulah yang membebaskan engkau dari Mesir, akulah yang datang kepada Abraham, akulah yang berbicara kepada Adam. Itu klaim atau bukan? Klaim. Klaim Tuhan yang kemudian dituliskan oleh Musa alaihissalam. Jadi Tuhan datang kepada Musa mengklaim dirinya adalah Tuhan. Musa tidak bisa membuktikan tentang proses penciptaan. Kemudian di abad ke-7, Tuhan datang juga kepada baginda Rasul Muhammad SAW, juga mengklaim. Kemudian di Kristen, Tuhan katanya datang menjadi bayi. Nah sekarang yang bayi ini ada tidak dia mengklaim? Ada tidak kemudian Tuhan Yesus itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Ingat. Di dalam Rasul Muhammad SAW di mute dulu bro, di mute dulu Bang Yos. juga mengklaim. Siapa sih ini parah. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, Tuhan mengklaim dirinya sebagai maha tinggi, maha suci. Itu jelas dalam bahasa Arab subhanahu wa ta'ala. Anda mau terima itu terserah, tapi tolong Anda tunjukkan di mana Yesus disebut maha suci, maha tinggi. Itu aja dulu. Dari tadi saya minta, di mana Yesus disebut maha suci, maha tinggi. Kalau Anda tidak mengakui Tuhan kami adalah sama dengan Tuhannya Bani Israel, tidak masalah. Kami tidak butuh itu. Tuhan kami Allah. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak luntur iman kami ketika kami tidak menemukan kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang enggak masalah. Iman kami tidak berkurang setitik pun. Oke, kepanjangan. Nah, sekarang giliran saudara tunjukkan ke kami. Ya, saya tunjukin.
Di mana tunjukin ya, Yesus begini. mengklaim dirinya, tunggu. Di mana Yesus mengklaim dirinya Maha Suci, Maha Tinggi? Tunjukkan tertulis di mana itu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Begini loh. Di dalam Keluaran yang tadi Anda sebutkan itu bahwa akulah Tuhan yang membebaskan engkau dari tanah Mesir, itu bukan klaim. Emang benaran itulah dia. Dia Maha Kuasa dan sebagainya. Aduh, Kalau sudah, klaim, Demian. Demian Sudah. Saya minta. Dengarkan. Sabar, jangan terguncang. Saya minta Yesus. Kalau Saya klaim itu minta seperti ini, Yesus. Pak. Klaim itu seperti ini. Saya Jangan minta terguncang. Yesus. Takut, kan? Saya minta Yesus takut. mengaku dirinya Maha Suci, Maha Tinggi. Itu tertulis di mana? Takut. Gini, kalau klaim itu seperti ini, Pak. Misalkan nih Anda katakan semua nabi menyembah Allah, itu klaim. Klaim itu sesuatu yang tidak jelas. Oke, tidak masalah, Demian. Ketika Anda mengklaim sesuatu, maka Anda tugasmu- harus bisa membuktikannya. Kalau tidak bisa membuktikannya, maka itu namanya klaim yang hoax, klaim yang Sekarang bohong. tugasmu Tuhan menunjukkan kami itu Yesus nggak Maha pernah Suci, mengklaim, Maha memang Tinggi. dialah itu, dia pencipta, Nah, dia Maha Suci dan sebagainya. Coba tunjukkan di mana Yesus mengakui itu. Loh, coba apanya kalau gini loh. Coba tunjukin ayatnya bahwa Tuhan Anda itu pencipta. Kalau cuma masalah balik ke saya? loh, Anda kan mengatakan Tuhan Saya Anda minta, pencipta. Tuhan saya Anda- minta Yesus. Tuhan Anda suci dan sebagainya. Saya Coba minta Anda buktikan, Yesus. jangan cuma klaim. Saya minta Tuhan Anda ngaku Yesus. sebagai pencipta, nggak ada buktinya, Saya cuma klaim. minta Yesus mengklaim dirinya Maha Suci, Maha Tinggi, itu di Loh, mana? Yesus itu nggak pernah mengklaim. Yesus memberikan wahyunya udah. kepada Yohanes mengatakan bahwa dia adalah pencipta. Sudah. Yohanes 1 ayat Oke, 10. Dia teman-teman. itu bukan klaim. Oke, Dia menyatakan teman-teman, dirinya sebagai kita sang sudah firman. mendengarkan Ganti-gantian. bahwasanya Yesus Ganti-gantian, tidak pernah brother. Saya mau mengklaim buktikan. dirinya Maha Suci, Maha Tinggi. Udah Yesus selesai kamu. adalah Tamat. Yotevave menurut Yeremia. Jadi Yotevave itu suci, Yesus suci. Beda Di sama mana? Di Tuhan mana? Di kalian. mana Yesus? Di mana Yesus Beda sama mengatakan dia Tuhan Maha Suci? Di kalian. mana? Ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ngaku-ngaku sebagai Di suci. mana? Ngaku-ngaku Di sebagai mana pencipta, Yesus? tapi nggak ada buktinya. Di Saya udah mana jawab. Yesus mengaku Sekarang Maha Anda Suci, Maha Tinggi? buktikan. Jangan cuma klaim. Iman Anda kan cuma klaim. Anda kan Di udah ngaku. mana? Tuhan Di Anda mana? klaim. Iman Di Anda mana klaim. Semuanya Yesus diklaim. mengaku pencipta langit dan Bahkan bumi? Di semua mana? nabi Di mana? dikatakan beragama Islam itu kan klaim. Di mana Yesus mengaku Semua nabi menyembah Maha Allah itu Suci, klaim. Maha Semua Tinggi? nabi beragama Islam itu klaim. Al-Quran Di adalah klaim. mana? Semuanya klaim. Di mana Iman pengakuan kami Yesus bukan Maha Suci, klaim-klaim, Maha brother. Tinggi? Jangan klaim dong. Masa Di iman mana? hasil Di mana? klaim-klaim? Di mana? Di Masa mana? iman hasil klaim-klaim? Parah kali loh. Di mana Yesus mengaku Maha Suci, Maha Tinggi? Di mana bukti Allah pencipta? Di mana bukti? Jangan pakai bukti kitab Quran loh. Itu kan kata-kata Muhammad. Wah, malah lari-lari Demian ini. Nggak ada ya? Oke. Kejadian Dia rasa- nggak bisa jawab. Dia saya rasa nyuruh saya sudah jawab, dia nggak bisa cukup. jawab. Saya rasa sudah cukup ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Maha Suci, Maha Tinggi, tetapi Yesus tidak mampu menyebut dirinya Maha Suci, Maha Tinggi. Kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan. Itulah ilah lain yang Tuhannya Musa larang supaya jangan disembah, berupa manusia yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Dah selesai. Selamat pagi Bang Yos. Bang Yos, selamat pagi. Selamat pagi, Mana orangnya? Ibu, Bang Zuma dan yang lain. Saya boleh sedikit menjelaskan enggak? Nah, Iya, ini silakan Bang Nandar. Demian kenapa turun tuh? Aku mau nyimak aja, mau dengar. Oh, Bang Yos suaranya kecil. Kayak Iya. Mino. Jaringan Ya, lanjut. baik. Lanjut. Lanjut Bang Nandar. Mau jelasin apa Sam? Dibesarkan. Demian kenapa pergi? Ke mental kali. Dinaikkan lagi kalau dia ini. Dinaikkan lagi kalau dia masih ada di bawah. Mental kali. Iya, dinaikkan lagi. Kick lagi kalau dia. di kick. Loh, saya di-kick loh. Aduh, ini kenapa ini Sabar, hostnya sabar. nih? Di-kick saya. Udah Jangan Demian, main udah kick, jangan Demian. main kick. Udah Demian, udah. oke. Jadi si Pencet Demian kali. Oh, mau sama Nandar. Oke, siapkan time-nya sama Nandar. Apakah Nandar juga bakal KO juga? Ayo, gimana oke, Nandar? perhatikan ya. Oke, sekarang Mulut- saya tanya, nama Mulut Tuhan itu besar. siapa? Mulut besar. Otak kosong.
Tadi Ustaz Musa itu disuruh nggak bisa apa buktikan, Bang. nunjukin makamnya Paulus, nggak ketemu gitu, Damian kamu. Orang Kristen itu bukan seperti orang Islam yang membuat bangunan pada abad 13 ngaku seperti makam Musa. Udah Damian, udah. Coba kalian sejak kapan orang masa buat bangunan diklaim sebagai makam Musa gitu? Udah. Kamu baca tafsir Rasag ya, di dalam Sefer Semot, Sefer Semot, Ferek Esrim, Misfar Stayim. Silakan di sini baca. Loh, kok buka tafsiran ya? Coba buka Rasa Kejadian 1 ayat 1 juga Allah juga tuh. Tar dulu. Kamu dari tadi tantrum terus loh. Kamu baca di sini, bisa baca nggak? Iya, Ani Allah. Itu Allah itu cuma terjemahan, itu kan tafsiran itu. Bukan, ini bukan tulisan Ani. Sejak kapan tulisan Ani itu semacam ini? Judeo Arabik, saya nggak tahu Judeo Arabik. Ini tulisan Ibrani, bukan tulisan Arab. Iya, Judeo Arabik, tahu Judeo Arabik nggak? Ini tulisan Arab nih, dengarin saya. Yang di bawah tadi. Saya nggak buku, bro, saya nggak butuh terjemahan. Sebentar. Orang Yahudi nggak gunakan terjemahan. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah nama pribadi Tuhan bisa diterjemahkan? Nggak bisa. Yang Rasak yang tadi, yang tadi kau tunjukin itu, Rasak pun dia menterjemahkan. Ganti-gantian dong. Bukan terguncang, ganti-gantian lah. Di Rasak yang kau kutip itu ganti-gantian ya, ganti-gantian. Dengarkan saya dulu. Nah, kau mau dengarkan aja, nggak mau mendengarkan. Aduh, belum apa-apa, saya baru prolog loh. Di dalam Sefer Semot, Ferek Esrim, Misfar Stayim dikatakan begini. Rabi Sa'dia Gaon menjelaskan, memberikan sebuah penjelasan ya. Targumim itu adalah penjelasan. Terjemahan. Penjelasan. Iya, targum secara etimologi terjemahan memang, tapi di dalam sebentar. Makanya saya tanya sama kamu. Di dalam bahasa Ibraninya An-Nafi Adonai di bawah. Lanjut. Nah, pertanyaan saya, siapa ini Demian? Apakah kata Yud Hevave tetragramaton ini bisa diterjemahkan? Iya, oke, saya jelasin ya. Jangan dipotong ya. Bentar. Jangan ini dulu, singkat saja biar nanti kamu nggak boleh. Saya nggak mau didikte dong, karena saya punya penjelasan. Nggak sama kayak kamu suka framing. Sekarang saya tanya, apakah kata tetragramaton? Saya mau diskusi, bukan mau didikte, bro. Diskusi lah, ayo kita. Sekarang saya tanya, makanya ini kan diskusi. Jangan nanya. Kau nanya, kau nggak mau mendengarkan penjelasan. Ini orang dari tadi ya. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Oke, saya jawab, jangan dipotong. Ya, singkat saja. Ini huruf tetragramaton. Penjelasan itu tidak singkat, bro. Oh, susahnya. Minta ampun dari tadi ya. Bentar deh. Enggak, masa dia mau dikte saya? Saya nggak butuh dikte, saya IQ-nya lebih tinggi dari kau. Masa anak sekolah, anak SD mau dikte anak SMA kan nggak pas gitu loh. Makanya anak SD dikte anak SMP kan nggak level. Dulu Demian dengerin dulu. Baca aja nggak bisa kok. Kamu baca aja. Loh, kok baca nggak bisa? Loh, ini kok masa Demian, tolong dengarkan dulu Demian. Dengerin dulu Demian. Dia mau ngajarin ikat berenang masalahnya. Dengarkan dulu Demian. Dengarkan dulu Demian. Dulu aja. Aduh, Demian, kamu belum apa-apa sudah keok. Ya? Kok keok? Loh, kok keok? Makanya saya tanya, apakah huruf tetragramaton bisa diterjemahkan menjadi Allah? Oke, saya jawab ya. Kalau diterjemahkan itu bunyinya, sabar ya, saya jawab nih. Kalau diterjemahkan bunyinya bukan alif, lamet, he. Tapi jadi apa? Sebentar, tunggu, jangan dipotong dong, jangan dipotong. Itu kata Elohim di situ. Dalam terjemahan lainnya pun diterjemahkan dari kata Elohim. Tapi Rasak dia tidak pernah mengatakan, sabar. Tunggu, sabar. Sabar dulu, jangan dipotong dong. Tapi Rasak tidak pernah mengatakan kata Elohim itu terjemahannya menjadi Allah, nggak pernah. Sebentar kawan-kawan ya, gini ya. Kalau terjemahan itu contohnya seperti ini. Yotevave dalam bahasa Arabnya menjadi hay, ya, haw, waw, ha. Bukan alif lam lam ha. Sebentar. Bukan jadi alif lam lam ha. Kata Allah di situ bukan cuma terjemahan dari Yotevave, tapi juga Elohim. Jadi itu ibaratnya seperti ini. Orang Yahudi mereka menerjemahkan Tanakh dalam bahasa Yunani. Mereka gunakan apa? Theos dan Kurios. Bukan berarti kata Kurios itu adalah nama Tuhan yang diterjemahkan. Enggak. Jangan ngawur lah gitu loh. Sudah selesai. Sekarang tunjukkan di dalam Sefer Semot Ferek Esrim Misfar Stayim ada kata Elohim di sini. Tunjukkan. Di sini bukan kata Elohim, Demian. Kamu jangan membohongi. Siapa yang bilang di situ kata Elohim?
Terus tadi Kejadian pertanyaan 1 ayat saya, 1. bentar, Kejadian bentar, 1 ayat 1 bentar. gunakan kata Allah. Di situ kau Ini buka nggak Turan bisa Rasak. ini. Dengarkan saya. Apakah ngawur kata banget. tetragrammaton ini, perhatikan baik-baik. Apakah huruf tetragrammaton yud, he, vav, he bisa berganti menjadi alef, lamet, he? Kamu kan nggak becus bahasa Ibrani, makanya saya tunjukkan. Coba kamu baca. Masa ini dibaca Loh, ani? kita Nih, nggak, saya tunjukkan. bukan gini, Loh, yang kau dengarkan baik-baik ya. Kau nggak susah nyambung, memang kau nggak dari nyambung. tadi Dengarkan, kamu sudah kau nggak yang nyambung. kamu. Saya bilang, nggak Saya gini. tanya Saya huruf bilang tetragrammaton. dalam Aduh, terjemahan susah lain, ini saya orang. nggak bilang di situ. Nandar, Enggak, tantang Sunandar. Saya tanya di dalam kitab Nggak, lu nggak Keluaran. nyambung, lu kagak nyambung. Lu nggak nyambung. Keokan lu. Saya bilang, Aduh, Kejadian susah 1 ini, nggak ayat bisa 1, diam. kau bacakan Rasak di Kejadian 1 ayat 1. Di situ juga gunakan kata Allah. Dem yang lihat di bawah. Demian dengarkan dulu Demian. Nggak, dia nggak mau dia framing Pak. Framingnya nggak berbobot Pak. Saya ngomong A, dia ngomongnya B. Saya Nggak. bilang begini, dalam terjemahan Rasak yang lain, Bukan Demian. Allah. Demian. Coba jangan terbincang ya. Perhatikan ini, Demian. Kenapa? Kamu dari tadi tuh ngawur loh, asumsimu tuh ngawur semua loh. Saya tunjukkan satu persatu ya. Jangan Yang penakut saya dan Nandar. tanyakan, teman-teman, yang saya tanyakan kepada orang Kristen di muka bumi tidak ada yang bisa menjelaskan ini kepada saya. Ya, perhatikan ini. Loh, dengarkan saya. Yang saya tanya, tetragrammaton yud he vav he apakah bisa dipersamakan dengan Allah? Ayo kon. Ya, saya jawab, Mana, Kon? tapi jangan dipotong ya. Iya, silakan. Bukan ini ya. Tolong di mute dulu, berisik, Bang Wan. Ya, begini. Itu dalam terjemahan lainnya pun Elohim pun disetarakan dengan Allah. Di dalam tafsiran Rasak itu tidak pernah dijelaskan bahwa Yotefafe terjemahannya adalah Allah. Enggak. Tapi kata Allah di situ baik sebentar. Tunggu. Saya nggak nanya Elohim loh. Jangan terguncang dulu, ganti-gantian dong. Kalau nggak mau dipotong jangan potong. Di sini tertulis ya, nanti kamu bukan di situ terjemahan Rasak itu ada banyak. Kau pikir terjemahan Rasak itu cuma satu? Saya membahas tentang kitab Keluaran pasal 20 ayat ke terjemahan saya bahas seluruh terjemahan Rasak. Menyatakan dirinya Anohi Yud He Vav. Kau nggak nyambung Nandar, kau nggak nyambung. Tafsiran Rasak itu juga menerjemahkan semua kata. Kamu ya. Kata Elohim. Oke, kalau itu adalah nama, kenapa dalam Kejadian 1 ayat 1 menggunakan kata Elohim? Kata Elohim menjadi Allah. Saya tanya itu dulu. Yang saya tanya adalah boleh kitab dong. Kau kan framing. Silakan tunjukkan. Kau kan bilang nama kan Anda kan punya, Anda kan bisa open. Kalau itu nama, terjemahan nama, kenapa Elohim diterjemahkan menjadi Allah? Pertanyaannya itu kepada saya data yang kamu punya. Saya sudah tunjukkan data yang saya punya. Loh, oke, sekarang kau bukakan Kejadian 1 ayat 1 dalam tafsiran Rasak. Dengan diam dulu, dari tempat Nandar pun bisa loh, tunjukin terjemahannya. Jangan terguncang. Kau yang terguncang nggak mau ganti-gantian kau. Tadi saya sudah jawab dan saya tidak kau bisa nggak jawab. Saya minta tunjukin Kejadian 1 ayat 1 dalam tafsiran Rasak. Sekarang saya tunjukin tanya, dong. saya tanya, loh ini yang saya bahas, ngapain lari-lari ke? Loh, terjemahan Rasak bukan cuma di Keluaran saja, bukan cuma di Exodus saja salah. Kamu bisa open cam, silahkan kamu tunjukkan kalau kamu mampu. Oke, gini aja. Sekarang kau tunjukin. Rasak menjelaskan bahwa Allah adalah nama. Tunjukin datanya. Rasak mengatakan Allah adalah nama. Datanya, Cok. Itu bukan data, nggak ada penjelasan di situ. Allah adalah nama, nggak ada. Data. Nah makanya saya tanya sama kamu di sini. Itu terjemahan Bahlul. Terjemahan. Terjemahan Bahlul. Ini penjelasan. Itu penjelasan, itu bukan ayat, penjelasan loh, tafsiran. Jangan balul-balul gitu ya. Saya tidak minta terjemahan dan penjelasan. Saya minta data bahasa asli. Dalam terjemahannya Elohim pun menjadi Allah. Dulu rohmu itu. Sini gue tambahin. Enggak, dia enggak mau ganti-gantian loh. Kan pakai Sabar 30 detik. Dinda Nathan 30 detik. Sabar, semua sabar. Jadi iya, gini. 30 detik untuk saya ya. Oh, gitu. Untuk saya 30 detik, sabar. Dengarkan dulu. Dalam rasa bahasa Ibrani ke Arab, semua yang merujuk kepada pencipta langit dan bumi dalam bahasa Ibrani ketika diarabkan pasti merujuk kepada Allah. Mau dia Elohim, mau dia Yotevave, pasti Allah. Jadi kalau Anda permasalahkan di kejadian ini, di kejadian 1, nomor 2, kemudian Elohim diterjemahkan, emang betul. Sama di Islam, yang dikatakan Rob di Islam pasti Allah. Yang dikatakan Tuhan di Islam pasti Allah.
Jadi kalau Rasi menerjemahkan kemudian Elohim ke Allah itu sudah benar. Bukan Rasi, salah, ngawur. Atau Rasak pun sekalian menerjemahkan kitabnya mereka, pasti Allah larinya. Jadi Anda jangan mengatakan bahwasanya ketika diterjemahkan kata Elohim, kenapa Allah? Kenapa Yahweh Allah? Karena semua yang merujuk kepada pencipta langit dan bumi pasti diterjemahkan Allah. Oke, Gitu. gantian. Silakan. Habis demian gue 30 detik ya. Habis demian 30 detik gue. Saya kasih contoh ya. Misalkan begini ya. Tafsiran orang Yahudi, terjemahan orang Yahudi tanah ke dalam bahasa Inggris, Beresit 1 ayat 1, Genesis, dikatakan begini. In the beginning, God created the heaven and the earth. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Orang-orang Ibrani, orang Inggris tidak pernah memaknai kata Tuhan itu sebagai nama. Begitupun kata Allah. Allah di situ sesembahan, artinya Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 tafsiran dari terjemahan dari Rasak, dia juga gunakan kata Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan begini. Beresit bara Elohim. Elohim itu bukan nama. Itu artinya sesembahan. Artinya si Rasak ini dia menyetarakan sesembahan dengan Allah. Masa nama Tuhan kok disetarakan dengan sesembahan? Kan mustahil. Kalau dalam terjemahan secara baku, Yotevave diterjemahkan menjadi Yahawawha. Kalau alif lam lam ha itu terjemahan Gabrul. Rasak sendiri dia tidak pernah menjelaskan terjemahan kata Allah adalah proper name, gak pernah. Bahkan orang Yahudi pun tidak gunakan terjemahan itu. Mereka tolak. Kemarin saya sama Sueng ngomong dengan orang Yahudi, dia tolak itu terjemahan. Jadi lucu sekali gitu loh kalau patokannya terjemahan. Saya minta dalam bahasa Ibrani nama Tuhan adalah Allah. Tunjukin kalau Nanda bisa tunjukin dalam bahasa Ibrani saya murtad masuk Islam. Ayo Nandar, tunjukin Nandar. Allah subhanahu wa ta'ala, tunjukin kau. Nggak usah janji-janji momolah. Jadi ya kita bicara tentang entitasnya. Entitas yang menciptakan langit bumi seisinya. Itu entitasnya. Memang bukan nama. Kalau di dalam Ibrani Yud-Heh-Vav-He, maka begitu sucinya mereka tidak menyebut itu, diganti dengan yang lain, nama-nama yang lain. Ini yang disetarakan, entitas ini bukan perkara huruf-hurufnya atau sebutannya yang disamakan oleh Rabbi Saadia Gaon. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mereka nggak punya Tuhan, apalagi punya nama Tuhan, makanya terjemahannya menjadi God gitu loh. Dan yang satu perlu diingat, Islam tidak pernah ngemis-ngemis, nempel-nempel numpang hidup sama Yahudi atau kitab Yahudi. Jadi ketika disetarakan itu entitasnya, bukan bahasanya. Kita nggak akan pernah menemukan di dalam kitab Yahudi alif lam lam ha, tapi kesetaraan entitasnya di sini yang harus kita baca. Nggak pernah akan ada Yahudi menyetarakan entitas ini dengan Yesus sebagai Tuhan, Mesias sebagai Tuhan gitu. Thank you, standby. Lanjut Bang Yonatan. Yang ngemis-ngemis itu Nandar itu loh. Dia ngemis-ngemis dari tadi itu Nandar. WK. Jangan ngemis-ngemis lagi, Nandar, emang kagak ada gitu loh. Itu hanya sebatas sesembahan. Jadi bukan nama, karena dalam Torah sendiri bukan. Itu kan maksudnya maksudnya Bang Nandar itu bukan itu. Ya entitas kan yang disamakan, bukan masalah nama. Karena problem itu cuma satu. Jadi bertobatlah, jangan nyembah ilah lain lah, bertobat, sembahlah Tuhan para nabi, kawan-kawan. Tobat. Sebelum terlambat, kawan-kawan. Enggak, Demian nggak ngerti. Itu intisari yang kita bahas, Demian maksudnya memaksakan meminta nama Allah lam he dalam kitab Yahudi. Enggak. Islam tidak mempanggil pada kitab Yahudi. Iya, karena gini bro, di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan nih, Sema Yisrael Yotevave Elohim Yotevave Echad. Namanya cuma satu, Echad namanya loh. Nggak akan mungkin berubah. Echad nama. Berbicara tentang apa? Tentang dirinya. Sebentar ya. Kita tanya nih orang Yahudi ya, betul nggak? Dibesarin, ngemis lagi dari Yahudi, ngemis. Ini saya ngomong sama orang Yahudi langsung. Kok ngemis masih ngemis loh. Heran loh, aku ngomong nggak pernah kamu dengarkan baik-baik loh. Enggak, kau ngemis loh, jangan ngemis lah.
Kok ngemis? Ya apa sih kamu tuh Itu ngemis pengakuan Yahudi walaupun nggak ada ayatnya. Saya minta ayatnya. Loh. Sebentar ya. Solo Nevi. Lo Mesia. Lo Ngemis lagi. Saudara Ba. Bentar ya. Mesia. Saat kita lihat tuh. Mihu Yesu. Yesu lo Nevi. Avi. Hu lo Mesia. Lo ya. Saudara Ba. Ya, jadi mana? WK nggak ada. Itu Yesus bukan nabi kok. Orang Yahudi sendiri lah ini. Orang Yahudi pun nggak mengimani Muhammad sebagai nabi. Bentar, saya tunjukkan nih nubuatan Yesus. Loh, kenapa kamu tertawa? Ternyata nggak ada. Nggak ada orang Yahudi ngaku nama Tuhannya Allah. Ternyata nggak ada. Dalilnya adalah di sana Yesus itu tidak berikan Tuhan Yahudi dan yang itu yang saya harus tekankan. Dan ini susah banget ya. Demian perhatikan ini Demian ya. Di dalam kitab Keluaran, kamu tadi mengatakan di dalam Genesis loh. Nggak ada di dalam Genesis itu. Di dalam Genesis itu Elohim ya God loh. Loh, bukan rasak. Genesis 1 ayat 1. Ini tafsir rasak. Ini coba kamu nggak kelihatan tafsir rasak ya. Kitab Kejadian ayat 1 loh. Aduh, coba bukan di situ, brother. Itu terjemahannya. Terjemahannya ini loh. Enggak, kalau saya yang buka ada. Kau nipu kau. Kamu buka, makanya kamu buka. Perhatikan saya. Oke, terjemahan yang lain, bukan terjemahan yang lain. Saya pakai satu api, brother. Saya pakai satu api. Makanya salah satu terjemahannya, perhatikan ini. Di dalam aduh. Buka situsnya langsung. Ini situsnya. Buka rasa. Ini situsnya. Saya tahu. Aduh, buka tafsiran rasak langsung dari bukunya. Aduh, Demian, kamu perhatikan ya. Saya parsing satu kata per kata di dalam bahasa Ibrani ya. Anohi Yud He Vav He. Saya tanya sama kamu, Yud He Vav He itu proper name atau generic name? Iya, proper name. Ya. Proper name. Pertanyaan saya, proper name bisa diterjemahkan atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, kawan. Benar. Iya. Jadi saya tanya sama kamu, nama Tuhan semesta alam itu Yesus atau Yud He Vav He? Yesua itu. Sebentar. Aduh, kabur dia ya. Teman-teman, kabur dapat di-kick tuh. Perhatikan ini ya. Di dalam repot Bang. Kena repot, keluar TikTok dulu Demian masuk lagi. Ya lanjut. Nah di dalam Septuaginta nama Yesus itu sudah ada saudara. Jadi Yesus itu suatu nama yang bukan nama ajaib, tetapi nama pasaran. Yesus itu sudah digunakan di dalam kitab namanya Jehoshua. Ini dalam bahasa Yunaninya dibaca apa? Yesus taunaun. Nah jadi udah ketampol dia ya. Ini di dalam Septuaginta yang namanya Yesus atau Yosua, ini tulisannya Yesus. Kita lihat nih, perhatikan baik-baik ya. Kitab Jehoshua, bahasa Ibraninya apa? Yesus. Kita lihat di dalam Greek Koine ya. Di dalam Greek Koine. Contoh di dalam Markus berapa? Saya ini apa jemaat masjid pada terguncang ini, makanya lapor akun saya nih. Dari mana? Terguncang makanya. Akun saya dilaporin loh sama jemaat masjid. Sebentar, jangan frame. Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Di dalam The Online Greek Bible, saya tanya dulu kamu Demian, kamu bisa baca. Gak usah nanya, silakan gini loh. Kalau kamu mau guntuk-guntukan silakan. Tapi kalau mau ganti-gantian silakan. Baca atau tidak, kamu bisa baca atau tidak. Kalau kamu tidak bisa baca, saya ajarin membaca. Oke, nggak apa-apa. Yesus. Jadi kata Yesus itu dalam terjemahan bahasa Yunani. Belum. Ini dibaca apa?
Iya, Yesus. Yesus. Sekarang kita lihat dalam Septuaginta, Joshua bahasa Yunani-nya apa? Jangan mengalihkan dulu. Jangan mengalihkan dulu, sabar. Tunggu dulu. Kita bahas satu-satu. Mengatakan bahwa Tuhan semesta alam itu bernama Yesus. Salah. Yesua itu sebentar. Yesua itu nama kemesiasan. Jangan ngaur. Kau ngawur. Aku balik lagi. Oke, tunggu ganti-gantian dong, ganti-gantian makanya. Saya bilang, brother, Yesua itu terjemahan Yunaninya adalah Yesus. Sekarang saya tanya sama kamu. Oke, enggak, lu nggak usah dikte, ganti-gantian aja kita. Jangan terguncang. Kau yang terguncang. Ya udah gini, Nandar ini dia takut ganti-gantian dengan saya loh. Ganti-gantian Nandar, kita berdua, ayo. Susahnya orang ini. Coba perhatikan di sini. Ya saya parsing. Kamu kan nggak bisa baca Ibrani kan? Saya Anohi Adonai Eloheha. Asyir. Kata siapa saya nggak bisa? Sekarang saya tanya. Ngawur kau. Aduh, ngawur. Dengarkan saya. Yod He. Kau bilang saya bisa baca Ibrani. Kenapa kau bilang nggak bisa? Premimu nggak berbobot kawan. Coba baca ini. Itu rasak saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca Ibrani ini. Saya nggak bisa baca Ibrani ini. Itu nggak ada nikut. Bukan bahasa Arab. Ini tulisannya Ibrani, bukan itu bahasa namanya Arab. Judeo-Arabik. Kau ngerti nggak Judeo-Arabik? Tulisannya Ibrani atau bahasa itu Arab? Judeo-Arabik. Itu tanpa nikut. Kalau kamu mau tahu tulisan bahasa Arab seperti ini. Ini di dalam. Iya, Judeo. Kamu ngerti Judeo-Arabik nggak? Tulisannya Ibrani tapi bahasanya Arab. Ngawur kau. Nah, ini tulisan bahasa Arab. Ini kitab Keluaran pasal itu tulisan 20. Ibrani. Tulisan Ibrani tapi bahasanya Arab. Ini tulisan bahasa Arab kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua. Bukan, rasak tafsiran rasak itu adalah Judeo-Arabik. Judeo-Arabik itu adalah tulisan. Diturunkan dulu aja. Nanti setelah saya selesai menjelaskan baru. Enggak, lu takut nggak mau ganti-gantian sama ganti-gantian kita loh. Oke, time 2 menit. Kalau Nandar punya nyali. Dulu nanti naikkan. Kalau lu punya nyali, saya tantang lu 2 menit. Gimana? Setelah saya selesai menjelaskan, kamu naik lagi. Soalnya kalau saya belum selesai. Lu takut ganti-gantian. 2 menit lah kita. Jangan takut lu. Ya kenapa takut? Oke, 2 menit kita gimana? 2 menit. Kalau lu nggak takut. Aduh, cuy, ini nggak bisa. Bukan. Dia bawa dulu, pusing. Iya. Setelah saya selesai menjelaskan, baru dia naikkan. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, Anohi Yod He Vav He Eloheha. Tadi saya tanya, Yod He Vav He di sini adalah proper name atau generic name? Proper name. Kita tahu bahwa orang Yahudi memiliki keyakinan bahwa nama Tuhan itu tidak berubah-ubah, ya, Yod He Vav He selamanya. Nah, pertanyaan saya, lalu berarti Yesus bukanlah sebuah proper name kan? Kenapa? Karena perhatikan di sini, di dalam Septuaginta nama Yesus itu sudah digunakan Yehosua. Nah, ini bahasa Yunaninya Yesus Taunon. Sudah digunakan. Jadi orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus itu adalah Joshua ben Nun, anaknya Nun, abdinya Musa. Jadi kalau misalnya nama Tuhan itu adalah Yesus atau Yehosua, yang kali pertama menggunakan adalah abdinya Musa. Harusnya dia yang jadi Tuhan, gitu kan? Sebagaimana di dalam Markus 12 ayat 29, coba perhatikan yang saya sudah Yesus. Di dalam Septuaginta ternyata nama Yehosua dalam bahasa Yunaninya Yesus, dan memang seperti itu. Kita kembali ke dalam Exodus 20 ayat kedua, Anohi Adonai Eloheha. Kita perhatikan diksi Yod He Vav He. Yod He Vav He adalah proper name. Mari kita lihat di dalam Targum Rasag, ya, di dalam tafsir Rabi Sadia Gaon. Nah, ini tafsir rasagnya. Ini dalam bahasa Ibrani. Tadi dia baca ani. Mana ada nih kata ani? Saya bacakan untuk Anda sekalian. Ini tulisan Ibrani, bukan tulisan Arab. Ya, di sini tertulis apa? Annallahu rabbuka. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Jadi di sini ada 2 gabungan kata. Yang pertama adalah proper name, yang kedua adalah generic name. Maksudnya bagaimana, evangelis? Annallahu, sesungguhnya Allah, rabbuka. Gabungan loh. Jadi Yud He Vav He, Rabi Sadia Gaon mengatakan bahwa Yud He Vav He itu adalah Allah. Makanya orang Yahudi ada yang sholat di masjid, ada yang tefilah di masjid, karena ternyata
Allah itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya bagaimana berbicara tentang Torah si Demian, orang baca ini saja tidak bisa. Ini di dalam bahasa Ibraninya. Kalau teman-teman mau, saya tunjukkan dalam bahasa Arabnya ini. Ini adalah tafsir Rabi Sa'dia Gaon dalam tulisan Arab. Ini ya, Annallahu Rabbuka. Mohon maaf pada para asatid yang pintar bahasa Arab. Di sini kan jelas nih, ada Allah, ada Rabbuka. Ya. Jadi ada generic name Rabbuka, ada kata Allah. Jadi sudah jelas loh. Ini tulisannya orang Yahudi. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Ini bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya Stop dulu, balik lagi ke yang tadi, bro. Yang anallahu rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu. Nah, ini kan Allahnya itu proper name, Rabbuka itu baru ilahmu, sesungguhnya Allah itu ilahmu, sesembahanmu, Tuhanmu. Nah, tadi sedikit tambahan, jangan bilang menyamakan, tapi Rasak beliau menyetarakan entitasnya. Kalau disebut begitu tidak akan terbantahkan, tapi kalau menyamakan itu masih bisa debatable. Lanjut bro, standby. Iya, jadi sangat jelas di sini ya. Kalau kitab Kejadian nggak ada di sini. Di sini pakainya tafsir Rasak itu God, bukan. Jadi Allah ini saja sebagai penjelasan ya, sebagai proper name yang menciptakan alam semesta. Kalau di dalam Exodus 20 ayat kedua sangat jelas. Ini nggak bisa dibantah. Ya, Annallahu. Di sini ada ini kata kalau dalam bahasa Arab itu innallahu atau annallahu, sesungguhnya Allah Rabbuka, Tuhan kamu. Masa sesungguhnya Tuhan kamu? Nggak nyambung kan? Tapi Annallahu Rabbuka. Nah, stop dulu sampai di situ. Kalau diterjemahkan ke bahasa kaum-kaum yang tidak bertuhan atau Tuhannya tidak punya nama, makanya tadi dalam bahasa Inggris menjadi God dengan huruf G besar. Inilah gabrulnya. Kalau dibacakan di mimbar, pendengar nggak tahu apakah itu G besar atau G kecil. Inilah yang dimaksud dengan sifat Allah itu, nama Allah itu unik, satu yang tiada duanya. Jadi ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, mereka nggak punya nama, harus disebut dengan huruf besar atau huruf kecil. Lanjut bro, standby. Terus kalau ada orang yang kemudian menuhankan Yesus karena sebuah nama, orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus adalah abdinya Musa. Ini tertulis ya, Yesus tahu naon. Nah, stop dulu bro. Gue ngerespon ya supaya kita semua sama-sama memahami, nggak berdebat-debat dengan Demian tadi kan nggak ketemu ilmunya. Jadi Yosua bin Nun, ini Yosua kan proper name, diterjemahkan apapun tetap nama itu. Nah ini juga proper name, bukan generic name. Perkaranya proper name ini bukan unik seperti nama Allah atau Yod-Heh-Vav-He yang disebut dengan sebutan lain, Adonai, Elohim. Jadi nggak pernah bakalan ada tuh nama Elohim disematkan untuk manusia. Jadi penjelasannya di sini harusnya mengenai nama Yesus itu dipakai oleh berbagai orang. Buktinya nama Yesus ini ada Yesus bin Nun. Lanjut bro, standby. Iya jelas. Jadi nama Yesus itu bukan suatu nama yang istimewa karena sudah pertama kali dipakai oleh abdinya Musa, yaitu Yehosua, gitu kan. Ini bahasa Yunaninya Yesus tahu naon. Kalau kita lihat Markus 12:29 juga Yesus. Jadi bukan nama yang istimewa, bahkan ketika disalib itu kan ada Yesus Barabas ya. Ada Yesus Justus. Jadi nama Yesus itu bukan nama yang nubuatan. Kemudian terakhir dari saya karena mau Jumatan, di dalam Matius 21 ayat ke-43 itu Yesus sendiri menubuatkan nabi yang terakhir, yaitu nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Saya bacakan ya. Alhen ani omer lahem hitilaka mikhem malkut ha Elohim fetinaten legoy. Jadi kerajaan Allah itu akan diberikan kepada Legoy. Tanya orang Yahudi, Legoy itu apa sih? Legoy itu adalah satu orang di luar bangsa Israel.
Nambahin sedikit boleh bro? Ya. Ini kan juga menjadi serangan nih, kalau diterangkan secara akademis gitu, menjadi serangan juga bahwa Islam ngemis-ngemis nubuatan tentang nabi, kenabian, kerasulan Muhammad SAW dari kitab Yahudi. Harus dikunci dengan, namun demikian umat Islam melegalitasnya Rasulullah dilegitimasi oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Karena kalau hanya mengarah ke sini akan sama setara dengan Kristen yang mengemis-ngemis ketuhanan Yesus, ditumpangkan dalam kisah kejadian penciptaan alam semesta. Harus dikunci itu. Banyak yang lupa tuh debater kita bahwasanya legitimasi kerasulan Muhammad SAW dari Al-Quran ini hanya sebuah bukti bahwa sebenarnya sudah dibuatkan. Tambahan lagi di dalam Al-Quran disebut mereka merubah-rubah kitab, kemudian mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu harus kunci, yang itu jangan pernah terlupakan tuh, sehingga kita tidak setara. Gua orang yang paling anti Islam mengemis-ngemis kepada kitab-kitab terdahulu, apalagi ngemis-ngemis nubuatan Rasulullah. Enggak, itu kunci itu di situ tuh, standby. Nah, kalau saya sih tidak pernah mengemis-ngemis ya. Karena kenapa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah? Iya, kalau tidak dikunci dengan yang tadi legitimasi kerasulan dari Al-Quran, itu orang akan langsung, kan Demian sering bilang, itu lihat kayak nama, Nandar, Zakir Naik, ngemis-ngemis kenabian di kitabnya Yahudi. Nah itu yang perlu menjadi bahan perhatian kita semua. Standby. Terima kasih Ustadz. Jadi kita hanya memberikan fakta dari kitab mereka. Karena, coba perhatikan ini terjemahannya ya. Sebab itu aku berkata kepada kamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ini terjemahan Gabrul ini. Karena Yesus kalau dalam bahasa Ibraninya itu tidak mengatakan kamu, tetapi kalian. Sebab itu aku berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Ini juga terjemahan Gabrul ini, bangsa. Kenapa? Dalam bahasa Ibraninya kita lihat di sini pakai legoi. Legoi itu satu orang. Jadi begini, di luar bangsa Israel namanya goyim. Satu orang di luar bangsa Israel namanya legoi. Jadi di sini dikatakan alhen ani omer, aku mengatakan apa? Lahem kepada kalian. Hi tilakah mikem, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada kalian. Kalau dalam bahasa Arab lakum ya, dalam bahasa Ibrani mikhem, malhut kerajaan Allah, ha Elohim, fetinaten akan diberikan kepada siapa? Le itu ini ya, kepada legoi. Goi itu satu orang di luar bangsa Israel. Kemudian dikatakan begini, aseria fik et firia. Nah, karena ini mengandung unsur kebenaran terkait bangsa seorang pribadi di luar bangsa Israel yang merujuk kepada Nabi Muhammad, maka ayat ke-44 ditambahkan ayat palsu, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur dan remuk. Kita lihat tafsiran Yerusalem. Ya, tafsiran Yerusalem. Ternyata ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik, sehingga kiranya tidak asli, sinonim dari tidak asli, palsu. Karena untuk menutupi kebenaran itu, mereka tambahkan ayat palsu di ayat ke-44. Jadi teruji situ sudah ya, gitu. Si Demian ini kalau debat memang nyerocos terus, nggak bisa diam, itu harus pakai timer dia. Terima kasih Guru Juma, Ustadz Unggul. Oke, Masya Allah ilmunya Dinda. Barakallah. Ustadz Unggul juga atas ilmunya. Jadi betul yang dikatakan. Iya, gimana Dek? Gimana? Kalau Demian itu pakai timer, karena dia itu nggak bisa diem kalau lagi diskusi itu, nyerocos terus. Gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Itu makanya tadi saya sampaikan kepada beliau, sekalipun tidak ada kitab kalian, kami tidak goyah. Allah SWT tidak diakui, tidak masalah. Di dalam kitab kalian tidak ada nubuatan, tidak masalah. Islam berdiri sendiri dengan kitabnya. Kita hanya menggunakan data-data itu untuk kemudian membuka mata kalian bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ada di kitab kalian. Kalaupun tidak ada ataupun ada, tidak ada pengaruhnya dengan Islam. Yang masalah sekarang ini adalah Tuhanmu, agamamu dari mana? Karena tidak ada pengakuan. Tadi dia katakan bahwa Yesus itu adalah sembahan para nabi.
Nah, kita minta mana buktinya Yesus mengatakan dirinya pencipta langit dan bumi. Mana buktinya dia mengaku maha suci, maha tinggi. Tidak mampu. Dia larinya ke Yosua katanya. Padahal Yosua itu banyak, betul. Yosua bin Nun juga banyak. Yosua Barnabas juga ada. Jadi Yesus yang mana yang disebut sebagai yang disembah oleh Musa? Itu cuma akal-akalan dia aja. Nah, sehingga dia mencoba untuk nyerang Allah Subhanahu wa taala, maha suci, maha tinggi. Ternyata Tuhannya Bani Israel maha suci juga dan juga maha tinggi. Lah Yesus tidak, berarti Yesus itu adalah ilah lain. Yesus itu adalah sembahan baru. Makanya Yesus tidak disembah hari ini oleh Bani Israel. Tetapi kalau hari ini Bani Israel mereka tefilah, mereka sholat, mereka ibadah, tidak menemukan tempat ibadah mereka ke masjid, mereka tidak ke gereja. Artinya mereka mengakui Tuhan kita sama. Mereka loh yang mengakui. Kita yang pengakuan mereka kita tidak butuhkan. Kita hanya butuh Al-Quran, menyembah esensi yang tertinggi, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak peduli ada di kitabnya ataupun tidak ada di kitabnya. Kenapa kita membahas kitab mereka? Karena kitab kita membahas kitab mereka, sementara kitab mereka tidak membahas kitab kita. Jadi sangat timpang. Makanya saya katakan tadi, ini penyakit. Ketika Anda mengatakan jangan ada ilah lain, ketika Anda mengatakan ada nabi palsu, ketika dia mengatakan bahwasanya ajaran Islam itu di luar daripada ajaran Yahudi, ini penyakit. Karena kita makin bisa menguraikan Kristen itu berdasar kitabnya mereka sendiri. Dan jelas saja kejang-kejangnya itu sangat luar biasa. Sok koar-koar untuk menutupi kekurangan. Kita minta mana bukti Yesus mengaku maha suci, maha tinggi, tak mampu dia tunjukkan. Ini bukti. Nah sementara Tuhannya Bani Israel di dalam Yesaya 5:16, Yesaya 57 nomor 15, jelas sekali mengaku, akulah hakikat yang maha suci, maha tinggi. Allah juga mengatakan demikian. Bahkan gelar di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala itu sudah sangat jelas. Hanya ada satu yang maha suci, maha tinggi. Siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Mau orang Yahudi menyebutnya Hasem, mau menyebutnya Adonai, mau menyebutnya Yehova, mau menyebutnya Elohim, Yotevave dan seterusnya. EGP. Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Gak peduli kita. Gak peduli. Nah sekarang permasalahannya dia, Yesus ini, anak Maria yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang pernah menjadi mayat, bangkit dari kubur jadi Tuhan ini. Yang jadi masalah, apakah dia itu Tuhannya maha suci maha tinggi dia? Tidak, justru Yesus pergi ke esensi yang maha suci maha tinggi yang mengutusnya. Duduk di samping kanannya yang maha suci maha tinggi. Siapa dia itu yang maha suci maha tinggi? Dikenal di Islam Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita di situ. Ya tapi karena dia cuma modal koar, ya mau kayak mana lagi. Saya kira gitu sahabat-sahabat para Dewan Guru, teman-teman, adik-adik saya, abang-abangku. Saya pamit di sini udah mulai salawatan Jumatan. Siap. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Gurunda ilmunya. Ya, satu ilmu yang sangat bermanfaat hari ini teman-teman dari Dinda Nathan terkait dengan Legoi dan Goyim. Legoi itu adalah satu orang yang di luar Israel, sementara Goyim itu adalah bangsa di luar dari Israel. Jadi Legoi dan Goyim itu adalah satu penamaan yang berbeda. Terima kasih Dinda Yonatan, antum luar biasa hari ini. Saya punya catatan baru. Kemudian begitu juga dengan Ustadz Unggul, entitasnya yang perlu bukan kemudian bukan kemudian penamaan huruf-hurufnya, tapi hakikat yang perlu. Di balik huruf itu apa hakikatnya? Di balik huruf YTHV hakikatnya seperti apa? Di balik huruf Allah hakikatnya seperti apa? Sip, luar biasa. Dua catatan yang kudapatkan hari ini yang sangat luar biasa. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit gak Bang? Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda Ndor, makasih Ndor. Silakan lanjut. Ya, assalamualaikum Makasih Bang. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Holi. Ada yang mau diomongin ke Bang Yuma? 2 menit silakan. Dari tadi soalnya. Bang Holi. Kalau enggak disambung dulu Bang Holi sama aku aja. Kalau aku nggak bisa jawab nanti dijawab sama yang lain. Kasihan ini waktunya ibadah. Bang host standby. Ini iya nanti aku paling nggak aku matiin nih HP-nya. Aku pergi aja Jumatan.